calon menantu, pekik Lena yang pasti begitu sangat terkejut mendengar pernyataan Trisha. Bersambung. 11. Iya, calon menantu mama, jawab Trisha dengan mengangguk-angguk. Kamu sudah punya pasangan? Tanya Lena memastikan dan berita itu merupakan berita yang mengejutkan untuknya. Dia pasti sangat tidak percaya. Benar, aku sudah punya pasangan dan dalam bulan ini aku akan menikah dengan laki-laki yang aku pilih sebagai suamiku, jawab Trisha dengan yakin. Serius, pekik Lena dengan sangat terkejut sampai suaranya sedikit keras dan mata yang melotot. Kenapa aku harus berbohong? Sahut Trisha dengan mengangkat kedua bahunya. Ya, ampun Trisha. Lena yang langsung memeluk Trisha begitu erat. Tubuh kecil Trisha sampai kesakitan yang kesulitan bernapas. Mama, sakit tahu. Mama kebiasaan deh. Tubuh Trisha bisa gepeng, kesal Trisha yang harus mendorong paksa pelukan itu. Sementara Mona sejak tadi wajahnya terlihat tidak suka dan malah terlihat cemas. Haryanto menunjukkan ekspresi datar yang pasti juga masih kaget dengan kabar yang diberikan Trisha. Maaf sayang, Mama terlalu senang mendengar pernikahan kamu. Mama sudah tidak sabar melihat kamu menikah dan Mama memiliki seorang menantu. Mama lebih tidak sabar lagi kamu akan menjadi pemimpin di perusahaan royal, ucap Lena yang memang langsung saja berterus terang dan tidak perlu harus pura-pura. Karena syarat menjadi pemimpin dengan adanya pernikahan yang diberikan Trisha. Mona terlihat begitu kesal mendengar kata-kata Lena. Dia rasanya ingin cepat-cepat pergi dari sana. Kamu belum mengatakan kepada kakek, siapa calon suami kamu? Tanya Haryanto yang harus menanggapi serius pernyataan pernikahan itu. Kakek mengenal pria itu dan aku yakin kakek juga akan menyukainya, jawab Trisha dengan tersenyum yang sangat yakin. Haryanto kebingungan dengan tebak-tebakan yang dilakukan Trisha. Sebelum Devan menyatakan perasaannya kepada Trisha, Trisha terlebih dahulu menyelidiki bagaimana Devan di kantor dan ternyata Devan merupakan kepercayaan dari Haryanto. Jadi Trisha sangat percaya diri sekali mengatakan hal seperti itu. Siapapun calon suami kamu itu tidak penting, yang terpenting kamu menikah. Lalu kamu bisa memimpin perusahaan dan membuang parasit yang hanya mengganggu mata di perusahaan, sahut Lena yang penuh dengan sindiran dan sorot matanya yang terus saja melihat ke arah Mona. Mona sama sekali tidak mampu berkutik, yang hanya terdiam saja. Tetapi dari ekspresi wajahnya tidak bisa bohong jika apa yang dikatakan Lena memang sungguh sangat menakutkan. Baiklah, aku singkat saja memberikan semua kabar ini. Aku sangat berharap kalian semua memberikan restu dan juga doa untuk kelancaran pernikahanku dan jangan mempersulitku, ucap Trisha dengan santai. Trisha yang tidak mengatakan apa-apa lagi yang langsung pergi dari keluarganya itu. Saat Trisha menikah, Papa tidak punya pilihan lain selain menjadikan dia seorang pemimpin. Papa sudah tua dan sebaiknya istirahat mengurus hal yang tidak penting. Jadi biarkan Trisha mengurus perusahaan, tegas Lena menyarankan. Apa maksud kamu tidak penting? Kamu mengatakan saya, tanya Mona yang merasa tersinggung. Di dalam rumah ini yang memang tidak penting hanya kamu. Syukur kalau kamu sadar, jawab Lena dengan santai dan langsung pergi begitu saja. Lena minta maaf sebelum pergi, tegur Haryanto dan Lena pura-pura tuli saja yang terus saja berjalan menaiki anak tangga. Anak itu, gumam Haryanto yang terlihat begitu emosi. Makanan yang sengaja dipesankan Devan untuk keluarga Trisha yang ternyata sampai saat ini belum dimakan dan masih dihidangkan di atas. Padahal makanan itu sangat menggugah selera. Bagaimana selera makan, jika berita yang baru saja mereka dengar sangat menakutkan. Asteris. Karena Trisha dan Devan akan menikah. Jadi Devan membawa Trisha ke kampung halamannya untuk dikenalkan dengan kedua orang tuanya. Mereka berdua yang berada di dalam mobil dengan Devan yang menyetir. Mereka melewati jalanan yang di dekat lautan. Trisha menurunkan kaca mobil dengan kepalanya menoleh ke arah lautan dengan ombak yang sangat tinggi. Trisha yang tampak menghirup udara dalam-dalam dan sepertinya sangat menyukai tempat tersebut yang begitu indah sekali. Tiba-tiba kepala Trisha melihat ke arah atas. Atap mobil yang dibuka secara otomatis. Melihat Trisha yang tampak kaget seperti itu membuat Devan tersenyum dengan geleng-geleng kepala. Kamu baru pertama kali menaiki mobil seperti ini? Tanya Devan. Hah, sahut Trisha dengan heran. Tangan orang luar negeri memang benar-benar sangat luar biasa. Lihatlah mereka menciptakan bentuk mobil yang seperti ini dengan secara otomatis atapnya terbuka. Aku tahu jika kamu begitu takjub melihat semua ini. Aku bukan bermaksud pamer, tetapi jujur saja mobil ini aku beli secara kontan.
Karena aku sama sekali tidak suka berhutang. Aku lebih baik menabung dengan walau yang sangat lama sekali. Tetapi yang terpenting aku bisa mendapatkan apa yang aku mau dan termasuk mobil ini. Jika tidak mendengarkan Devan pamer maka bukan Devan namanya. Trisha hanya mengangguk-angguk saja dengan senyum yang penuh arti. Devan bisa-bisanya punya pikiran jika dia itu baru pertama kali menaiki mobil yang seperti itu dan seolah-olah dia kaget dan merasa tidak mungkin bisa pintu mobil terbuka sendiri. Devan menganggap Trisha kampungan. Ekspresi wajah Trisha memang menunjukkan hal seperti itu yang tampak seperti orang linglung. Tetapi dia hanya sedang menikmati udara segar dan wajar tiba-tiba melihat ke atas. "Kamu tidak mual bukan menaiki mobil sudah beberapa jam?" tanya Devan. "Tidak sama sekali," jawab Trisha. "Kamu jangan khawatir, sebentar lagi kita akan sampai. Aku sudah membicarakan kamu kepada ibu dan ibu juga orang yang sangat baik dan dia tidak akan pilih-pilih soal menantu. Mau menantu itu dari gelandangan sekalipun ibu tetap akan menerima dengan baik. Karena yang dibutuhkan ibu hanya perilaku yang baik," ucap Devan. "Iya," Trisha hanya mengiyakan saja biar cepat. "Kenapa orang tua kamu tidak tinggal di Jakarta ikut bersama kamu? Bukankah kamu mengatakan sudah mulai membangun rumah yang luas untuk mereka? Jadi apa salahnya jika orang tua kamu sementara tinggal bersama kamu di apartemen?" tanya Trisha yang tiba-tiba saja tertarik untuk bercerita masalah orang tua Devan. "Aku membangun rumah di Jakarta itu untuk keluargaku nanti dan itu adalah keluarga kita. Untuk kedua orang tuaku sudah sangat nyaman sekali tinggal di desa. Lagi pula mereka mempunyai kebun yang sangat luas di desa dan jika mereka ke kota siapa yang akan menjaga kebun itu? Walau memiliki banyak saudara di sana, tetapi mereka yang memang sudah hobi sejak dulu bekerja. Jadi mau tidak mau mereka ingin mengabdi di desa," jawab Devan yang sesekali menoleh ke arah Trisha. "Kamu berapa bersaudara?" "Aku memiliki kakak perempuan, dia sudah menikah dan aku memiliki 2 keponakan dari kakak perempuanku. Aku juga memiliki kakak laki-laki dan dia juga sudah menikah. Lalu aku memiliki sepasang adik," jawab Devan dan saat itu Trisha sembari menghitung jarinya. "Kalian 5 bersaudara?" tanya Trisha memastikan. "Benar sekali," jawab Devan. "Banyak juga. Apa aku perlu bersosialisasi dengan saudara-saudaranya? Tapi mereka tinggal di desa dan tidak tinggal di Jakarta. Aku rasa tidak perlu mengambil hati saudara-saudaranya," batin Trisha. "Kamu jangan khawatir, mereka semua juga baik-baik dan sama sekali tidak sombong," ucap Devan. Trisha hanya menganggukkan kepalanya saja. Bersambung 12. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 4 jam dan akhirnya mereka sampai juga di desa Devan. Mobil Devan yang berhenti tepat di bawah pohon rindang, Trisha melihat di sekelilingnya dan justru tidak ada rumah yang dia. Hanya terlihat perkebunan sawah dengan banyak pondok-pondok. "Kita sudah sampai?" tanya Trisha yang tampak linglung. "Iya," jawab Devan. "Rumah kamu di mana?" tanya Trisha. "Mobil tidak bisa masuk karena jalanan terlalu kecil. Aku takut mengganggu pengendara motor yang berkendara. Rumahku ada di ujung sana. Jadi kita berdua berjalan saja," jawab Devan. "Begitu," sahut Trisha. "Ayo," ajak Devan yang sudah membuka sabuk pengamannya. Trisha hanya mengangguk saja. Mau tidak mau dia keluar dari mobil. Wajah Trisha masih tetap penuh dengan kebingungan yang melihat di sekitarnya. Ada beberapa warga yang berlewatan menggunakan sepeda dengan barang bawaan mereka. Memang sangat biasa orang Jakarta kalau datang ke desa pasti terlihat bengong seperti kamu. Kamu tidak perlu merasa aneh. Ayo cepat, ajak Devan. Trisha lagi-lagi hanya menganggukkan kepala dan mengikut saja. Dia dan Devan berjalan melewati sawah yang begitu luas. Kaki Trisha benar-benar sudah sakit yang padahal baru saja berjalan dan mungkin karena dia menggunakan heels yang cukup tinggi. "Astaga, ini kapan sampainya? Aku sudah tidak tahan berjalan. Jika tidak bisa mobil masuk, apa tidak bisa naik ojek gitu?" batin Trisha mengoceh. Sementara Devan berjalan dengan begitu santai. "Trisha, kamu lihat pondok yang di ujung sana?" tunjuk Devan. Trisha menganggukkan kepala dengan tak senyum tipis yang menahan rasa lelah. "Dan juga di ujung sana." Trisha juga melihat arah telunjuk itu. "Itu milik keluargaku," ucap Devan yang ternyata ingin memberitahu Trisha yang menurut Trisha itu sama sekali bukan hal yang penting. "Sawah kami paling luas dibandingkan warga-warga di sini. Jika diperkirakan sampai 10 hektar lebih," ucap Devan yang harus mempromosikan semua itu. "Oh,"
sahut Trisha yang sebenarnya sakit kepala mendengar Devan yang terus saja menceritakan tentang kehidupannya dan sementara kakinya begitu sangat sakit sekali. Aku juga punya rencana ingin menambah lagi. Tetapi kadang-kadang takut dibilang warga serakah. Padahal kita beli pakai uang sendiri dan kita juga tidak korupsi atau memakan uang negara, ucap Devan dengan tertawa-tawa sembari geleng-geleng kepala. Apa masih lama sampainya? Tanya Trisha yang terlihat sudah begitu lelah dengan menekan suaranya yang mulai kesel. Oh, sebentar lagi, jawab Devan. Apa kamu lelah? Tanya Devan. Menurut kamu, sahut Trisha. Sabarlah, sebentar lagi kita akan sampai. Mobil memang tidak bisa masuk ke dalam dan semoga tabunganku nanti cukup untuk memperluas jalanan di desa, ucap Devan yang kembali pamer yang seolah dia begitu sangat dermawan. Bagaimana Trisha tidak semakin kesal yang benar-benar diuji kesabarannya oleh Devan. Dia terus aja bercerita dan aku tidak tahu di mana rumahnya. Yang ada kakiku benar-benar tertinggal karena begitu sangat lelah sekali. Astaga, apa jangan-jangan aku terjebak dalam perangkap? Trisha sudah mulai protes di dalam hati. Sampai akhirnya mereka berdua sampai juga di depan sebuah rumah yang terbuat dari bahan kayu yang cukup tua. Rumah itu tradisional tetapi sangat mewah. Nafas Trisha sudah naik turun dengan begitu sangat lelah sekali. Devan mengatakan rumahnya tidak jauh dan ternyata rumah dia yang begitu sangat jauh sekali yang membuat Trisha benar-benar lelah dengan keringatan yang tidak pernah seumur hidupnya berjalan sampai sejauh itu. Kamu baik-baik saja? Tanya Devan yang melihat Trisha memegang kedua lututnya. Iya, aku baik-baik saja. Apa ini rumah kamu? Tanya Trisha dengan suara nafas yang terdengar serak. Iya, ini rumahku dan yang paling besar di desa ini, jawab Devan yang lagi-lagi terus saja pamer. Bukan aku yang mengatakan seperti itu, tetapi warga yang membuat kesimpulan sendiri, ucap Devan yang tidak ingin dianggap kamu. Trisha sama sekali tidak menanggapi. Tiba-tiba pintu rumah terbuka dan keluar seorang wanita parubaya yang membawa sapu lidi yang mungkin saja dia ingin menyapu halaman. Devan, teriak wanita itu yang tampak kaget. Ibu, sahut Devan. Wanita itu dan Devan saling berlari untuk menghampiri yang memeluk begitu erat. Jadi itu ibunya, batin Trisha yang masih saja mengatur nafas. Devan pulang, wanita itu berteriak dengan suaranya yang benar-benar begitu kencang yang mungkin satu kampung akan mendengarnya. Mata Trisha melotot saat melihat orang berhamburan keluar dari rumah tersebut. Dari yang sekitar berusia 30 tahunan ada juga yang tua dan sampai anak bayi yang masih digendong. Trisha seperti melihat orang demo saja dan semua orang-orang di sana langsung mengerumuni Devan. Om Devan pulang. Om kangen. Kamu tambah keren Devan. Trisha hanya melongo melihat keluarga itu yang benar-benar ricuh dan mungkin Devan dan keluarganya memang sangat dekat. Di tengah Devan yang disambut keluarganya dengan penuh kebahagiaan dan sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba Devan baru teringat sesuatu dan menoleh ke belakang yang melihat Trisha masih tetap berdiri dengan wajah yang bingung dan mata terbuka lebar. Astaga, aku lupa. Devan langsung menghampiri calon istrinya itu dan menarik tangan Trisha yang membuat Trisha kaget dan mengikut saja. Aku sampai melupakan Trisha, ibu, ayah dan semuanya yang ada di sini. Ini perkenalkan Trisha calon istriku. Ini yang aku katakan kemarin, ucap Devan dengan tersenyum dan sangat bangga memperkenalkan istrinya yang sangat cantik. Halo aku. Semua orang yang ada di sana langsung mengulurkan tangan dengan serentak sembari memperkenalkan nama mereka yang membuat Trisha bingung siapa yang harus dia sambut terlebih dahulu. Belum lagi berisik yang rebutan berbicara. Mata Trisha yang berkeliling melihat tangan-tangan yang dari keriput sampai tangan yang masih kecil sekali. Satu-satu, tangan Trisha hanya satu, ucap Devan dengan geleng-geleng kepala. Trisha, ini ibu dan bapakku, ucap Devan memperkenalkan dan Trisha mengulurkan tangannya dengan sopan. Calon menantu kami sangat cantik sekali, uji ibu Devan. Devan yang juga memperkenalkan Trisha kepada saudara-saudaranya yang sudah dia katakan sebelumnya di dalam mobil dan juga memperkenalkan pada keponakan-keponakannya. Ya, sudah kita jangan hanya berdiri di sini saja. Ayo kita masuk, kakak sudah membuatkan makanan yang lezat-lezat untuk kamu dan juga untuk calon istri kamu, sahut istri kakak pertama Devan. Baik kak, sahut Devan. Keluarga Devan berjalan terlebih dahulu dan kemudian Devan menyusul yang ditahan oleh Trisha. Ada apa? Tanya Devan. Semua yang kamu katakan di mobil tentang saudara kamu dan juga keponakan kamu.
Mereka tinggal di sini atau punya rumah masing-masing? Tanya Trisha. Rumah ini terlalu besar hanya untuk ibu dan bapak. Jadi mereka semua tinggal di sini, jawab Devan. What? Pekik Trisha yang benar-benar sangat terkejut dan entah apa yang dibayangkan Trisha. Ayo cepat masuk, ajak Devan yang terlebih dahulu berjalan. Astaga, bagaimana mungkin bisa tinggal satu rumah yang seperti ini dengan banyak kepala keluarga? Apa keluarga mereka tidak mempunyai privasi? Batin Trisha yang benar-benar begitu lemas. Trisha, ayo cepat, kenapa masih berdiri di sana? Panggil Devan. Iya, sahut Trisha. Bersambung. 13. Devan dan Trisha sekarang sedang menikmati makanan yang telah disajikan keluarga Devan. Mereka duduk lesehan yang beralaskan tikar dengan meja yang panjang di tengah mereka. Banyak sekali menu makanan yang disiapkan dan pasti menu makanan kampung yang mungkin harus bersosialisasi dengan lidah Trisha. Trisha masih terlihat sangat bengong yang sejak tadi kepalanya tidak henti melihat ke sana kemari. Dia tampak jelas kurang nyaman berada dalam situasi itu. Bagaimana tidak orang-orang dewasa memenuhi meja makan itu untuk menikmati makanan yang disiapkan dan sementara anak-anak yang lain yang pasti keponakan Devan yang bermain ke sana kemari dengan suara yang nyaring dan ada juga ibunya yang mengasuh anaknya. Belum lagi suara bayi juga terdengar menangis yang sekarang diayun sang ibu sembari menonton televisi. Dalam kehidupan Trisha tidak pernah dihadapkan dengan situasi itu dan mungkin tidak pernah melihat orang-orang seperti itu. Memang seperti itu mayoritasnya kehidupan di desa dengan orang-orang yang penuh dengan keluarga dan tidak cuek seperti di keluarga Trisha. Trisha, kamu harus mencicipi makanan khas desa ini. Trisha tersentak kaget saat ibu Devan menegurnya. Iya, tante, jawab Trisha gugup dengan menghela nafas. Jangan panggil tante lagi, kak. Kakak akan menikah dengan Kak Devan. Jadi panggil saja ibu saja, seperti Kak Devan memanggil ibu dan sama halnya dengan kami semua yang ada di sini, sahut Mia adik pertama Devan. Benar, Kak, panggil ibu saja, kakak sudah dianggap anak di keluarga ini, sahut Dava adik bungsu Devan juga ikut menambah. Kalian jangan membuat Trisha malu, nanti saja kalau sudah menikah, baru Trisha memanggil itu, sahut Devan yang tersenyum geleng-geleng. Sudah, jangan ribut lagi dan sekarang ayo Trisha kamu makan, jangan kamu dengarkan apa sahut ibu Devan. Trisha hanya mengangguk saja dengan matanya yang melihat ke arah menu makanan yang memang bervariasi. Devan yang langsung ambil alih mengambilkan nasi ke dalam piring Trisha dan juga memasukkan lauk yang banyak. Seperti biasa Devan selalu beranggapan jika calon istrinya itu tidak pernah makan seperti itu. Jadi seolah ingin membahagiakan Trisha dengan semua makanan itu. Kamu harus makan yang banyak, ucap Devan yang membuat Trisha hanya mengangguk saja yang sudah merasa ngeri dengan makanan yang di piringnya yang sangat penuh. Trisha juga melihat piring-piring saudara Devan dengan makanan yang sangat banyak sekali seperti makanan kuli yang sangat memenuhi piring yang membentuk gunung. Apa makan seperti itu akan habis? Kamu jangan malu-malu ya, nak. Kamu harus makan dan percayalah ketika kamu menikah dengan Devan, nasib kamu akan berubah. Kamu akan sering makan makanan seperti ini, ucap ibu Devan dengan suara dan tatapan mata yang tampak begitu kasihan sekali. Benar, kak, kakak jangan pernah khawatir, kami tidak pernah pelit dengan makanan dan pasti setelah kakak menikah dengan Kak Devan, berat badan kakak pasti akan naik, sahut Mia yang tidak kalah menatap dengan kasihan. Apa yang sudah dia ceritakan kepada keluarganya mengenai aku, batin Trisha yang terlihat sangat pasrah dalam situasi itu. Trisha hanya mencoba untuk berbaur dengan keluarga Devan yang mulai makan dan walau dia tidak tahu apakah dia bisa menghabiskan makanan itu atau tidak. Trisha, kamu termasuk orang yang sangat beruntung sekali mendapatkan adik kami ini. Selain dia sangat tampan dan menjadi idola wanita-wanita di Jakarta, dia juga pria mapan dan sangat bertanggung jawab pada keluarganya. Asetnya sangat banyak di desa ini dan juga di Jakarta dan pasti tabungannya sudah menumpuk. Kamu harus setiap hari bersyukur karena dipertemukan laki-laki seperti ini yang akan mengangkat derajat kamu, ucap Astri dengan menepuk bahu Devan yang membanggakan adiknya itu. Trisha hanya mengangguk-angguk dengan tersenyum terpaksa yang terserahlah keluarganya mau mengatakan apa. Trisha tidak perlu heran kenapa Devan seperti itu yang memang keturunan mereka semua tertulis untuk yang sangat suka memuji diri sendiri. Kakak jangan terlalu memujiku seperti itu. Semua yang aku raih sampai detik ini karena doa-doa keluargaku. Kalian semua adalah orang yang di belakangku yang membuatku sukses seperti ini,
sahut Devan yang tumben-tumbennya merendah. Kamu memang sangat luar biasa Devan. Abang bangga pada kamu, sahut Devri. Suasana di meja makan sekarang berubah menjadi haru dengan ungkapan perasaan keluarga itu kepada Devan. Trisha hanya mengikuti alur saja dan tidak tahu mau merespon seperti apa. Dia salah terjebak dalam keluarga Devan. Devan dan Trisha berada di bawah pohon yang ada bangku di sana dengan mereka berdua yang duduk untuk menikmati suasana di desa tersebut. Walau matahari begitu terik tetapi tetap saja terasa sangat sejuk. Ini, Devan yang memberikan es krim untuk Trisha. Trisha mengambilnya dengan penuh keraguan. Es krim dengan bungkus plastik yang terdapat gambar semangka. Ya, ampun jadi untuk es krim seperti itu aja dia tidak pernah memakannya. Apa dia memiliki masa kecil yang tidak bahagia dan tidak merasakan hal yang seperti aku rasakan? Batin Devan lagi-lagi sangat kasihan pada Trisha karena melihat bagaimana ekspresi Trisha. Makanan apa lagi ini? Lama-lama lambungku bisa bocor menerima makanan yang sama sekali tidak pernah aku lihat. Dari bentuknya saja ini sudah dipenuhi dengan sari gula dan pewarna. Batin Trisha yang hanya menghela nafas dan memilih untuk tidak memakannya. Makanlah, Trisha, nanti meleleh, ucap Devan. Apa kamu tidak pernah memakan es krim seperti itu? Tanya Devan memastikan. Trisha menganggukkan kepala yang memang jujur apa adanya. Ternyata benar, masa kecilnya tidak seberuntung aku, batin Devan semakin kasihan. Trisha, jika nanti kita sudah menikah, kamu boleh memakan es krim sebanyak apapun yang kamu mau dan aku akan memperkenalkan kepada kamu rasa-rasa yang sangat enak-enak, ucap Devan itu sangat serius dengan tatapan meyakinkan yang berjanji pada calon istrinya itu. Trisha hanya diam dengan ekspresi pasrah yang tidak tahu harus menanggapi seperti apa. Nanti saja, aku ingin membicarakan pernikahan kita, sahut Trisha yang kali ini bisa menolak. Baiklah kamu ingin mengatakan apa? Tanya Devan. Kita akan menikah dan persiapan pernikahannya. Untuk persiapan pernikahan, kamu jangan khawatir. Keluargaku akan menyiapkan semuanya. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun atau kita harus patung-patungan untuk pernikahan kita. Biar ini akan menjadi tanggung jawabku. Devan yang memotong pembicaraan Trisha yang penuh kelengkapan penjelasan. Apa maksud kamu, kita akan menikah di sini? Tanya Trisha dengan ekspresi dan perasaan yang tidak enak. Ini lebih baik dan agar kamu juga tidak repot. Memang pernikahan di desa jauh lebih murah daripada di Jakarta. Tetapi suasana dan temanya bisa disamakan dengan Jakarta. Jadi kamu tidak perlu khawatir dan aku akan membuat pernikahan seperti impian-impian pada wanita di zaman sekarang ini. Ucap Devan dengan meyakinkan Trisha. Devan, apa tidak sebaiknya dilakukan di Jakarta saja? Keluargaku ini juga ada di Jakarta, ucap Trisha. Aku sangat paham apa yang kamu pikirkan. Kamu pasti akan mempermasalahkan transportasi keluarga kamu untuk ke desaku dan pasti membutuhkan biaya yang cukup banyak. Kamu jangan mengkhawatirkan hal itu. Aku akan mengurus biaya transportasi keluarga kamu, ucap Devan. Bersambung. 14. Maksud kamu bagaimana? Tanya Trisha lagi. Seperti apa yang aku katakan, bukan hanya biaya pernikahan saja yang akan aku urus dan semua keperluan lain dan juga transportasi akan aku urus. Kamu dan keluarga kamu akan menerima bersih yang tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, tegas Devan dengan santai. Hah, Trisha sampai tidak bisa berbicara lagi. Devan benar-benar sudah menganggap dia sangat miskin. Trisha bahkan tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Trisha yang aku inginkan bagaimana kita berdua menikah dengan lancar. Aku juga tidak ingin pernikahan kita menjadi beban untuk kamu. Aku dan keluargaku sangat memahami bagaimana keadaan kamu dan kita tidak ingin merepotkan kamu dan juga keluarga kamu, ucap Devan. Terserah kamulah, sahut Trisha yang benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan pendapat dan sudahlah, dia pasrah yang benar-benar capek. Devan tersenyum dan memegang kedua tangan Trisha. Kamu tidak perlu khawatir, setelah kamu menjadi istriku, bukan hanya kamu saja yang menjadi tanggung jawabku. Tetapi juga keluarga kamu. Kamu tidak perlu lelah lagi bekerja dan kamu bisa bersantai menikmati hasil kerja kerasku. Tujuanku hanya satu yang ingin membahagiakanmu, ucap Devan dengan menatap begitu dalam dan memang dari tatapan mata itu terlihat sangat tulus kepada Trisha dengan semua kata-katanya yang sangat meyakinkan. Mungkin itu yang membuat Trisha nyaman dan mungkin percaya jika Devan bisa menjadi suaminya. Di luar Devan yang suka memuji diri sendiri dengan semua yang dia miliki.
Tetapi apa yang dipuji dan dipamerkan Devan memang adalah kenyataannya. Kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih kepadaku atas semua ini. Anggap saja Tuhan telah menakdirkan kita berdua untuk bertemu. Karena manusia itu sejatinya bisa saling berpasangan tanpa ada perbedaan sosial di antara mereka. Jadi selama kamu menjadi istriku, kamu juga tidak perlu minder. Kamu bisa menganggap kita satu derajat dan kamu lihatlah keluargaku begitu welcome kepadamu. Kita adalah pasangan yang memilikinya kelebihan dan kekurangan masing-masing, ucap Devan. Trisha tidak merespon, yang tidak tahu harus mengatakan apa dan mengangguk saja. Devan yang tersenyum dengan merangkul bahu Trisha dan membawa Trisha lebih dekat lagi kepadanya dengan kepala Trisha yang sudah bersandar di bahu Devan. Apa keputusan yang aku ambil sudah tepat? Batin Trisha yang benar-benar penuh dengan keraguan. Tidak tahu apa yang membuat dia tiba-tiba saja ragu. Mungkin takut tidak bisa menyesuaikan diri dengan keluarga Devan. Trisha dan Devan yang kembali terlihat berjalan berdua dan mereka sekarang berada di lapangan. Di lapangan itu banyak sekali para warga yang sedang membersihkan rumput dengan menggunakan mesin maupun alat sederhana. Kamu untuk apa mengajakku ke tempat ini? Tanya Trisha yang melihat di sekelilingnya. Ini tempat pernikahan kita nanti, jawab Devan. Hah? Pekik Trisha begitu kaget yang melihat lapangan yang sangat luas itu dengan matanya sedikit mendelik. Kamu jangan khawatir, lapangan ini sebentar lagi akan menjadi tanah keluarga kami. Tabunganku sebentar lagi akan cukup untuk membeli tanah ini. Jadi aku sudah mulai bernegosiasi dengan pemiliknya dan karena ini sebentar lagi akan jadi milik kami. Jadi mereka mengizinkan untuk tempat pernikahan kita diadakan di tempat ini, ucap Devan dengan penjelasan yang menyelipkan pamer. Jadi orang-orang yang sekarang bekerja itu, apa mereka membantu mempersiapkan pernikahan? Tanya Trisha. Kamu benar-benar hitung-hitung untuk uang tambahan mereka, daripada mereka menganggur. Jadi aku harus memberikan warga pekerjaan menjelang pernikahan kita dan lumayan uangnya bisa mereka tabung, jawab Devan. Jika dia sudah mempersiapkan segalanya, mana mungkin aku membatalkan pernikahan ini? Apa yang aku lakukan sama saja tidak adil, batin Trisha dengan ekspresi wajah yang benar-benar lesu. Ternyata Trisha memiliki niat untuk membatalkan pernikahan yang mungkin saja karena sifat Devan yang terlalu sering pamer yang membuat dia muak. Padahal Devan sama sekali tidak tahu siapa dirinya. Devan juga tidak pernah berusaha untuk mengetahui siapa Trisha dan Trisha juga tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk bicara. Kamu jangan resah dan gelisah seperti itu. Aku sudah mengatakan kepada kamu jika biaya pernikahan kita, aku semua yang akan mengurus dan termasuk biaya untuk warga yang ikut membantu. Jadi kamu tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Ucap Devan yang lagi-lagi menegaskan yang menganggap Trisha hanya memikirkan tentang pengeluaran Anda. Semua ini aku lakukan untuk wanita yang spesial yang akan menjadi istri dan ibu dari anak-anakku nanti, lanjut Devan. Trisha hanya mengangguk dengan tersenyum getir. Dia rasanya ingin berteriak sekencang-kencangnya agar mulut Devan diam. Trisha yang adanya benar-benar stres menjelang pernikahannya. Beberapa minggu kemudian, tidak terasa, jika hari ini sudah sampai pada hari pernikahan Trisha dan Devan yang akan diadakan di desa Devan. Karena pernikahan mereka berdua diadakan di desa, jadi Trisha 2 hari sebelum pernikahan sudah berada di sana. Jangan tanya bagaimana frustasinya Trisha yang hidup dan tinggal bersama keluarga Devan selama 2 hari. Sampai detik ini Trisha yang berada di dalam kamar yang sedang dihias. Trisha tampil begitu cantik dan sangat anggun menggunakan gaun pengantin yang lurus memanjang ke bawah. Gaun modern yang dipadukan dengan tradisional itu terlihat sangat cocok dipakai Trisha. Di bagian kepalanya diberikan selayar memanjang sampai menyapu lantai. Ya, ampun adik iparku cantik sekali. Puji Astri dan Mia yang memasuki kamar Trisha dan di sana masih ada Mua. Kak Devan beruntung sekali memiliki istri yang cantik seperti ini, ucap Mia. Pastinya aku juga sangat beruntung memiliki kakak ipar yang sangat cantik dan semoga kecantikan kakak iparku akan tertular kepadaku, ucap Mia. Mia, Trisha jauh lebih beruntung mendapatkan suami seperti Devan. Sudah tampan dan juga mapan. Devan juga sangat royal pada keluarganya saja dia begitu royal dan kakak menjamin pada istrinya juga nanti akan lebih royal berkali-kali lipat. Trisha, Devan akan mengubah kehidupan kamu menjadi lebih makmur dan tidak perlu kesulitan, ucap Astri. Trisha hanya menganggukkan kepala dengan menghela nafas. Trisha tidak heran lagi dengan Devan kenapa bisa memiliki tingkat kepercayaan diri seperti itu.
Karena keluarganya juga sama yang sangat berlebihan memuji Devan. Ya, sudah sekarang sebaiknya kita langsung saja ke tempat lokasi pernikahan. Tamu undangan dan penghulu sudah menunggu di sana dan Devan juga sudah menunggu di sana, ucap Astri. Baiklah, sahut Trisha menganggukkan kepala. Astri dan Nia sama-sama membantu Trisha berdiri, dua orang yang tadi merias Trisha juga membantu mengangkat selayar tersebut. Rumah Devan dan lokasi pernikahan memang tidak jauh dan hanya sekitar 100 meter saja. Ternyata Trisha diberikan keistimewaan yang di depan rumah sudah ada delman yang dihias. Apa kita akan menaiki ini? Tanya Trisha memastikan. Benar sekali Kak. Kamu jangan terharu seperti itu. Devan benar-benar sayang pada kamu dan dia akan melakukan apapun yang ingin memberikan kesan terindah di hari pernikahan kamu, jawab Astri. Trisha yang tidak bisa berkata-kata lagi dan hanya menurut saja. Dia pun dibantu oleh kusir kuda tersebut untuk menaiki delman itu. Lalu bagaimana dengan kakek dan juga yang lainnya? Apa mereka tidak akan datang? Awas saja jika kakek tidak ada di hari pernikahan ini, batin Trisha yang sebenarnya begitu sangat gelisah. Bersambung 15. Sementara di lokasi pernikahan yang bertemakan outdoor, dengan bangku-bangku berwarna putih yang disusun rapi yang sudah diduduki para tamu undangan. Tamu undangan yang hadir di pernikahan Trisha dan Devan begitu sangat banyak. Devan memang mengundang semua warga desa, jadi lebih seperti pesta rakyat. Pelaminan pernikahan juga terlihat sangat cantik dengan bunga-bunga yang dipadukan warna putih dan pink. Tempat tersebut benar-benar indah yang tidak kalah dengan pernikahan outdoor di Jakarta. Devan benar-benar sangat effort menyiapkan pernikahan dengan imajinasi dirinya sendiri dan tanpa melibatkan Trisha sama sekali, yang pastinya semua itu dibantu oleh keluarga Devan dan juga warga-warga sekitar. Para warga yang sangat antusias untuk hadir di acara pernikahan itu yang tidak sabar melihat calon pengantin wanitanya. Devan juga sudah sangat tampan yang memakai setelan kemeja putih. Devan yang sekarang berdiri sembari menelpon. Aku benar-benar minta maaf Devan. Aku tidak bisa hadir di acara pernikahanmu. Aku mendapatkan tugas keluar kota, ucap Bion dengan rasa bersalah. Aku benar-benar sangat kecewa kepadamu Bion. Aku hanya mengundang kau saja di kantor untuk hadir di acara sakralku. Tetapi kau malah tidak datang dan lebih mementingkan pekerjaan di luar kota, ucap Devan yang terlihat kesal. Bro santai. Kita ini perintis dan aku tidak mungkin meninggalkan pekerjaanku. Lagi pulang kau juga masih ada acara resepsi nanti di Jakarta. Jadi aku akan hadir di sana. Jadi maafkan aku Bion. Tenang saja, aku akan transfer amplopnya, ucap Bion. Ya, sudahlah, mau bagaimana lagi, sahut Devan yang tidak bisa mengatakan apa-apa. Aku ucapkan selamat kepadamu dan semoga acaranya lancar. Aku tidak menyangka jika kau benar-benar akan menikah dengan karyawan baru itu. Seperti yang kau katakan, dia sangat beruntung memilikimu dan aku berharap kau bertanggung jawab kepadanya dan bisa memberikan dia kebahagiaan. Ingat, kau sudah menjadi seorang suami dan kau harus bertanggung jawab pada istrimu dan jangan pelit-pelit. Kau lupa dengan perkataanmu jika kau menikahi wanita itu karena kau kasihan kepadanya. Jadi harus benar-benar meratukan dia dan juga keluarganya. Tegas Bion dengan panjang lebar yang memberikan nasihatnya. Untuk hal itu ku tidak perlu mengajariku. Aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan, jawab Devan. Lalu apa calon istrimu ada di sampingmu? Aku juga ingin mengucapkan selamat kepadanya, tanya Bion. Mata Devan yang melihat ke arah jalanan di mana calon istrinya ternyata sudah tiba yang terlihat turun dari delman. Mata Devan tidak berkedip melihat kecantikan sang istri dari jauh dan apalagi dari dekat. Seperti seorang Cinderella saja dan sayangnya dia tidak menyambutnya. Karena masih menelpon dan juga masih berjarak. Devan, aku sedang berbicara padamu. Apa kau masih ada di sana? Tanya Bion yang tidak mendapatkan respon apa-apa. Trisha baru saja sampai dan dia begitu sangat cantik sekali. Dia memang layak mendapatkan semua ini dan aku tidak sia-sia memberikan semua ini kepadanya. Aku berjanji akan membahagiakan dia. Dia juga pasti juga akan bahagia. Ucap Devan dengan matanya yang terus melihat ke arah Trisha dan Devan terus saja tersenyum. Devan yang memang memiliki wajah berkarismatik dan juga terlihat ketulusan di mata pria itu. Devan, apa kalian menikah di udara? Aku mendengar suara helikopter yang sangat berisik, ucap Bion. Karena melamun yang melihat sang istri yang sudah berjalan didampingi kakak perempuan dan juga adik perempuannya.
Devan tidak menyadari bahwa baru saja ada helikopter yang mendarat di lapangan di dekat tempat pernikahan mereka dan bahkan anginnya sampai pada tempat pernikahan mereka. Hal itu menjadi pusat perhatian orang-orang. Devan membalikkan tubuhnya dan melihat dari kejauhan beberapa orang yang keluar dari helikopter itu dan ternyata itu juga mencuri perhatian tamu undangan dengan mereka yang tampak takjub yang saling berbicara satu sama lain. Aku tidak mengundang pimpinan, ucap Devan terlihat bingung saat memastikan bahwa itu adalah Haryanto yang sedang bergandengan dengan Mona. Mona yang tampil kece menggunakan dress dan juga bagian bahunya dipenuhi dengan bulu-bulu. Bukan hanya Mona saja, pasti ada Lena, juga adik sepupu Trisha Rangga bersama istri dan juga ibunya dan juga anak mereka berdua. Pimpinan maksudmu siapa? Tanya Bion bingung. Aku hanya memberitahu jika aku akan menikah dan mengambil cuti dan ternyata pimpinan begitu respek kepadaku sampai datang memberikan kejutan untukku, ucap Devan dengan tersenyum yang tampak sangat terharu sementara Bion yang masih menelepon terlihat bingung dan Devan yang langsung mematikan telepon tersebut. Jika aku saja terharu seperti ini dan apalagi Trisha. Trisha pasti tidak menyangka jika dia karyawan baru yang hanya bawahan. Tetapi di hari pernikahannya didatangi pimpinan dan bahkan bersama keluarga lengkap mereka, ucap Devan dengan mata berkaca-kaca yang hampir ingin menangis. Tanpa dia sadarinya Trisha yang sudah berada di sampingnya. Devan langsung menghampiri tamu istimewa tersebut dengan begitu percaya dirinya. Sampai akhirnya jarak Devan dekat dengan keluarga Trisha. Tuan Haryanto, Devan melangkah semakin dekat yang mengulurkan kedua tangan ingin memeluk. Tetapi Lena yang berjalan terlebih dahulu dan tiba-tiba melewati Devan dan membuat Devan menoleh ke belakang di mana Lena yang memeluk Trisha. Hal itu jelas membuat Devan bingung. Akhirnya Trisha, kamu hari ini jadi pengantin juga, Mama benar-benar senang hari ini. Kamu akan menikah, ucap Lena dengan kebiasaannya yang memeluk Trisha begitu erat. Mama, ucap Devan yang merasa ada yang salah dengan pendengaran. Dia melihat bagaimana wanita yang pasti dia kenal siapa memeluk calon istrinya begitu erat dan tampak ekspresi wajah Trisha seperti biasa kalau dipeluk sangat risih sekali. Kamu cantik sekali sayang, Mama tidak sia-sia datang ke acara pernikahan kamu. Lokasi pernikahannya juga bagus dan ternyata tidak sesuai dengan bayangan Mama. Devan benar-benar keren menyiapkan semua ini, puji Lena yang melihat di sekitar lokasi tersebut yang membuat dia justru sangat senang. Devan tersentak kaget saat tidak disadarinya jika Haryanto sudah berdiri di depannya. Tuan, sahut Devan yang mendadak gugup dan Haryanto langsung memeluk Devan. Saya tidak percaya jika kamu yang akan menjadi cucu menantu saya. Saya juga tidak tahu bagaimana asal mula kamu bisa mengenal Trisha yang selama ini tinggal di luar negeri dan tiba-tiba saja kalian sudah menikah. Tetapi apapun itu saya merestui hubungan kalian, ucap Haryanto. Apa? Cucu, sahut Devan dengan wajahnya memerah yang benar-benar kaget dan jantungnya berdebar dengan kencang. Devan, jalan ke rumahmu benar-benar tidak bisa menggunakan mobil. Trisha mengatakan kepada kami untuk tidak perlu datang dan yang perlu datang itu hanya kakek saja. Tapi aku jelas ingin sekali melihat kakakku menikah. Jadi kami menggunakan helikopter dan untung saja lapangannya tersedia untuk parkir, sahut Rangga dengan tersenyum. Apa ini? Batin Devan yang sampai jantungan dan melihat ke arah Trisha. Trisha hanya diam dan dia sebenarnya tahu bahwa ekspresi Devan itu sangat tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Tapi apa yang bisa Trisha lakukan? Dia hanya melihat bagaimana Devan yang mendadak keringat dingin. Bersambung 16. Trisha dan Devan yang berada di salah satu ruang istirahat yang tertutup yang disediakan di dekat lokasi pernikahan. Ternyata pernikahan mereka ditunda sebentar dengan alasan yang diberikan Devan. Devan membawa Trisha untuk berbicara sebentar. Kamu kenapa tidak mengatakan kepadaku jika kamu cucu dari Tuan Haryanto? Tanya Devan seperti orang gila yang frustasi mondar-mandir seperti setrikaan dengan keringat dingin dan sementara Trisha hanya duduk santai di atas kursi. Kamu sama sekali tidak pernah memberiku kesempatan untuk berbicara. Jadi kapan aku bisa melakukannya? Jawab Trisha santai. Kamu karyawan baru di perusahaan Royal. Jika kamu cucu dari Tuan Haryanto seorang pimpinan perusahaan Royal dan seharusnya kamu memiliki jabatan dan bahkan lebih tinggi di atasku. Bukan menjadi karyawan baru. Jadi aku mana punya pikiran jika kamu adalah cucunya, tegas Devan. Kau sendiri tahu bagaimana kakek. Kau lihat saja bagaimana Rangga. Keluarga kamu dan perusahaan memiliki peraturan. Kami harus memulai dari bawah dulu dan tidak bisa langsung mendapatkan posisi yang tinggi.
Walau kami keturunan dari Haryanto. Jadi itu sebabnya aku menjadi karyawan biasa, jelas Trisha. Saat aku mendekatimu, seharusnya kau mengatakannya, tegas Devan. Aku tidak diizinkan untuk mengungkapkan identitasku dan lagi pula tidak ada yang bertanya padaku, sahut Trisha dengan santai. Astaga, Devan semakin frustasi dengan mengusap kasar wajahnya sampai ke rambutnya. Trisha, kita akan menikah. Kau tahu bahwa aku sudah melamarmu dan seharusnya sekecil apapun rahasia yang kau miliki harus kau ungkapkan, bukan malah diam saja, dan ini sama saja penipuan, tegas Devan. Bukankah aku sudah mengatakan, jika kau tidak memberiku kesempatan untuk berbicara, aku sama sekali tidak menipumu dan aku juga ingin mengungkapkan siapa diriku sebenarnya sebelum kita menikah, tetapi kamu terus saja berbicara dan apa yang bisa aku lakukan? Sahut Trisha dengan santai yang mengangkat kedua bahunya. Sial, Devan semakin gila yang sudah mengacak rambutnya. Dia terlihat bukan calon pengantin lagi. Apa yang dikatakan Trisha benar. Semua terjadi karena kesalahan Devan. Dia terlalu banyak mempromosikan diri kepada Trisha, sampai tidak mencari tahu seluk-beluk bagaimana calon istrinya itu. Trisha sama sekali tidak menipu dan Devan juga sangat mengetahui bagaimana struktur kedisiplinan dari Haryanto, mengenai orang-orang yang bekerja di perusahaan royal. Devan mengetahui bagaimana proses Rangga dan sampai Rangga diakui sebagai cucu pemilik perusahaan. Jadi sama halnya yang terjadi pada Trisha saat ini yang memang tidak akan mungkin diakui sebelum berhasil mendapatkan jabatan yang layak. Bagaimana ini? Gumamnya bingung. Apa yang bagaimana? Kakek merestui pernikahan kita dan tidak ada yang salah atau tidak akan ada yang berubah, sahut Trisha. Trisha benar, Haryanto yang memang mengetahui calon suami Trisha dan tidak dipermasalahkan Haryanto. Untung saja Devan memang memiliki prestasi yang sangat banyak di perusahaan yang mungkin tidak menghalangi Devan akan menjadi bagian dari keluarga kolong merat itu. Tetapi Devan yang mungkin tidak percaya dengan apa yang dia hadapi dan bagaimana tidak membuat dia semakin frustasi. Dia menganggap wanita yang sangat percaya diri sekali ingin dia nikahi ternyata anak dari pimpinan dan selama ini dia menganggap bahwa Trisha orang miskin yang masih ingin merintis. Tidak Trisha, kita tidak bisa menikah. Ini tidak bisa dilanjutkan, ucap Devan tiba-tiba yang membuat Trisha kaget dengan dahi mengkerut. Apa maksudmu? Tanya Trisha. Ya, karena kamu tidak akan membutuhkanku. Keluargamu bisa menghidupimu dan bahkan dengan penuh kemewahan dan untuk apa kita menikah? Kamu tidak akan butuh uangku lagi, ucap Devan yang tidak percaya diri sekarang. Mental Devan saat ini benar-benar menciut yang lebih baik mundur daripada melanjutkan yang dia tidak tahu bagaimana akan ke depannya. Memangnya aku menikah denganmu karena uang? Aku sejak awal tidak pernah menginginkan apa-apa darimu dan aku menerima lamaranmu karena aku bisa melihat kamu tulus kepadaku dan justru karena kamu melihatku sebagai wanita biasa dan kamu mau bersamaku, sahut Trisha. Tapi tetap saja ini sangat aneh, ucap Devan yang memijat kepalanya. Devan, kamu sudah menyiapkan pernikahan ini dan keluargaku sudah jauh-jauh datang kemari. Kamu jangan mempermalukan diri kamu sendiri dan juga keluarga kamu di depan orang ramai dan terlebih lagi jangan mempermalukan keluargaku, tegas Trisha. Kamu juga harus memikirkan diri kamu, bagaimana mungkin kamu membatalkan pernikahan ini dan apa yang akan dikatakan kakek? Kamu mau mendapatkan masalah di perusahaan? Tanya Trisha dengan mengingatkan Devan. Ya, aku mana tahu kalau kamu adalah cucu pimpinan, sahut Devan dengan suara menekan dengan pergerakan tangan. Itu karena kamu tidak bertanya kepadaku. Jadi kamu jangan menyalahkanku atau menuduhku menipu. Untuk apa aku menipu dan melakukan semua ini? Aku sudah mengatakan menerima lamaranmu karena aku bisa melihat kamu tulis kepadaku dan tidak memandang diriku seperti apapun, sahut Trisha dengan menegaskan. Devan hanya bisa menghela nafas berat. Dia sudah tidak tahu lagi harus berkata apa. Mungkin ada jalan yang terbaik atau bagaimana. Devan hanya penuh kebingungan, apakah akan melanjutkan pernikahan itu atau tidak. Kamu jangan mencari permasalahan dan jangan membuat kekacauan di hari pernikahan ini. Kamu yang memulai semua ini dan kamu yang harus mengakhirinya, ucap Trisha dengan tegas. Ternyata Devan dan Trisha tetap melanjutkan pernikahan itu karena Devan tidak punya pilihan. Walau dia tidak tahu bagaimana menikah dengan seorang cucu dari pimpinan perusahaan tempat dia bekerja. Acara ijab kabul yang berjalan dengan lancar dengan kedua pasangan itu dan juga para tamu undangan yang sekarang berdoa. Devan sampai detik ini masih keringat dingin dan mulutnya bungkam yang tidak pamer lagi.
Akhirnya doa selesai dengan Trisha dan Devan saling berhadapan. Mereka berdua sama-sama bertukar cincin. Astaga, cincin yang aku belikan mungkin jauh lebih mahal dengan harga pita rambutnya, batin Devan. Trisha yang mencium punggung tangan suaminya dan Devan juga mencium lembut kening Trisha. Kalian berdua sudah sah menjadi pasangan suami istri. Semoga pernikahan kalian langgeng dan dikaruniai anak-anak yang tampan dan cantik-cantik, ucapan penghulu memberikan nasihat singkat. Devan dan Trisha menganggukkan kepala. Tetap saja ekspresi wajah Devan yang tampak tidak semangat dan tidak ada bahagia-bahagianya sama sekali, dan mungkin Trisha sekarang jauh lebih lega dengan Devan yang mengetahui siapa dirinya, dan dengan begitu dia tidak akan pernah lagi mendengar ocehan Devan tentang membanggakan dirinya. Di sisi lain Trisha juga sangat bahagia karena pernikahan ini adalah jalan menuju dia menjadi seorang pimpinan. Ternyata istri Devan bukan orang sembarangan. Dia orang kaya, kalau istilah katanya crazy rich, dengan harta yang tidak akan habis sampai 7 turunan, ucap Astri dengan berbisik-bisik dengan ibu Devan. Iya, kamu Devan. Devan mengatakan wanita itu wanita biasa dan sedang bekerja keras untuk keluarganya, dan ternyata bukan, sahut ibu Devan. Aku sudah menduga sejak awal, masa iya wanita cantik dengan penampilan seperti itu udah berasal dari keluarga sederhana. Nia juga ikut-ikutan. Keluarga Devan juga kaget saat keluarga Trisha memperkenalkan diri. Mereka mungkin bisa jantungan yang sama-sama masuk rumah sakit massal. Devan kembali mengusap wajahnya kasar menggunakan kedua tangannya sampai ke rambut. Bersambung. 17. Semua tamu undangan masih menunggu pasangan calon pengantin itu dengan mereka harap-harap cemas. Keluarga Devan juga saling berbicara satu sama lain dengan wajah mereka yang sekarang juga menciut sama seperti Devan yang kehilangan percaya diri. Karena mengetahui latar belakang keluarga Trisha yang jelas sangat jauh di atas mereka. Jika sudah memiliki helikopter pribadi, itu berarti kekayaannya sudah tidak bisa dihitung lagi dan mungkin mesin uang akan rusak menghitung jumlah uang dimiliki keluarga kaya raya itu. Setelah lama menunggu, akhirnya pasangan itu kembali dengan Trisha yang menggandeng lengan Devan. Trisha mengeluarkan senyum lebar dan sementara Devan tampak datar yang masih terlihat stres. Itu mereka, ucap Astri pelan menunjuk adiknya itu. Ibu Devan mengangguk-anggukkan kepala. Apa acara ini sudah bisa kita lanjutkan? Tanya Bapak Penghulu ketika calon pengantin itu sudah berdiri di hadapan Bapak Penghulu. Devan terdiam masih penuh dengan keraguan. Trisha sampai menggerakkan lengannya yang membuat Devan melihat ke arahnya. Kode mata Trisha mengarahkan pada Devan untuk menjawab pertanyaan Bapak Penghulu. Nak, Devan, apa acara ini sudah bisa dilanjutkan? Tanya penghulu itu lagi. Iya, lanjutkan saja, jawab Devan dengan terbata yang sangat gugup dan penuh dengan keraguan. Trisha menghela nafas yang merasa lega dengan Devan yang tidak punya pikiran untuk membatalkan pernikahan itu. Devan dan Trisha tetap melanjutkan pernikahan itu karena Devan tidak punya pilihan lain. Dia juga harus mengingat apa kata Trisha yang mana semua ini akan berhubungan dengan dirinya nanti saat di perusahaan. Jika punya pikiran untuk mengakhiri pernikahan ini, Devan benar-benar terjebak dalam suatu yang sulit yang membuat dia mau tidak mau harus menikah dengan Trisha. Walau dia tidak tahu bagaimana kedepannya dengan menikah dengan seorang cucu dari pimpinan perusahaan tempat dia bekerja. Acara ijab kabul yang berjalan dengan lancar. Walau Devan antara siap dan tidak, dia berhasil mengucapkan ijab kabul dengan satu nafas saja. Devan dan Trisha yang sudah sah menjadi pasangan suami istri yang sekarang berdoa yang dipimpin Pak Ustadz dan juga para tamu undangan ikut berdoa. Devan sampai detik ini masih keringat dingin dan mulutnya bungkam yang tidak pamer lagi. Wajah yang tadi begitu tampan mengeluarkan senyum yang tidak henti dan sekarang semua itu sudah hilang. Akhirnya doa selesai dengan Trisha dan Devan saling berhadapan. Mereka berdua sama-sama bertukar cincin. Astaga, cincin yang aku belikan mungkin jauh lebih mahal dengan harga pita rambutnya, batin Devan. Trisha yang mencium punggung tangan suaminya dan Devan juga mencium lembut kening Trisha. Kalian berdua sudah sah menjadi pasangan suami istri. Semoga pernikahan kalian langgeng dan dikaruniai anak-anak yang tampan dan cantik-cantik, ucapan penghulu memberikan nasihat singkat. Devan dan Trisha menganggukkan kepala. Tetap saja ekspresi wajah Devan yang tampak tidak semangat dan tidak ada bahagia-bahagianya sama sekali, dan mungkin Trisha sekarang jauh lebih lega dengan Devan yang mengetahui siapa dirinya, dan dengan begitu dia tidak akan pernah lagi mendengar ocehan Devan tentang membanggakan diri sendiri.
Di sisi lain Trisha juga sangat bahagia karena pernikahan ini adalah jalan menuju dia menjadi seorang pimpinan. Ternyata istri Devan bukan orang sembarangan. Dia orang kaya, kalau istilah katanya crazy rich dengan harta yang tidak akan habis sampai 7 turunan, ucap Astrid dengan berbisik-bisik dengan ibu Devan. Iya, kamu benar. Lalu kenapa Devan mengatakan wanita itu wanita biasa dan sedang bekerja keras untuk keluarganya dan ternyata bukan? Devan sama sekali tidak ada apa-apanya, sahut ibu Devan. Aku sudah menduga sejak awal, masa ia wanita cantik dengan penampilan seperti itu berasal dari keluarga sederhana. Lihat ternyata ia anak orang kaya dan pakai helikopter segala lagi. Kampung kita akan dinobatkan menjadi kampung paling mewah. Karena menjadi kampung satu-satunya yang pernah terparkir helikopter, sahut Mia dengan menekankan. Keluarga Devan juga kaget saat keluarga Trisha memperkenalkan diri. Mereka mungkin bisa jantungan yang sama-sama masuk rumah sakit massal. Tapi apa yang bisa mereka lakukan dan hanya bisa diam saja yang merasa minder. Padahal keluarga Trisha santai-santai saja. Asteris. Ternyata setelah Devan dan Trisha menikah, mereka tidak menginap lagi di desa dan langsung dibawa ke Jakarta. Keluarga Devan justru sangat bersyukur jika Trisha tidak menginap lagi di rumah mereka. Karena mereka semua sekarang sudah tidak punya muka dan merasa tidak pantas rumah mereka ditempati oleh Trisha dan apalagi ada keluarga Trisha. Jadi Devan dan Trisha setelah melakukan acara pernikahan yang langsung berangkat ke Jakarta dengan menggunakan helikopter. Wajah Devan sejak tadi hanya datar saja yang duduk di samping Trisha yang sejak tadi melihat ponselnya. Trisha menoleh ke sebelahnya yang memperhatikan wajah suaminya itu. "Kamu kenapa?" tanya Trisha. "Tidak kenapa-kenapa, aku hanya lelah saja menghadapi pernikahan," jawab Devan dengan menghela nafas berat. "Untuk biaya pernikahan yang sudah kamu keluarkan, aku akan membayarnya," ucap Trisha yang membuat Devan menoleh ke arahnya. Sekarang gantian Trisha yang ingin menunjukkan bahwa dia bisa membayar berlipat-lipat. "Kamu ingin menggantinya?" tanya Devan. Trisha menganggukkan kepala. "Aku tahu kamu memiliki banyak uang. Tetapi kamu tidak perlu menggantinya, itu sudah menjadi tugasku," tegas Devan. "Kalau begitu kita berdua patungan saja agar adil, karena aku juga tidak ingin merepotkan kamu dengan biaya pernikahan yang aku yakin juga cukup besar," sahut Trisha. "Aku sudah mengatakan tidak perlu," tegas Devan. "Kamu yakin tidak ingin diganti uangnya?" tanya Trisha lagi. "Trisha, kamu apa-apaan sih? Kamu sekarang mau mengejekku?" "Hah?" sahut Devan yang sangat tersinggung. "Aku tidak mengejekmu, aku hanya mencoba untuk bernegosiasi dan aku tidak ingin merepotkan kamu atau membuat uang kamu habis untuk pernikahan kita," jawab Trisha. "Kamu tidak perlu membayar sepeser pun. Aku sudah membayar semua secara kontan. Jangan kamu pikir wajahku seperti ini, karena memikirkan uang yang sudah habis terpakai," tegas Devan yang semakin kesal. Baru juga menikah beberapa jam sudah terjadi perdebatan. "Baiklah, kalau begitu, kamu tidak perlu marah-marah. Resepsi di Jakarta akan menggunakan semua uangku. Karena keluargaku juga harus terlibat dalam resepsi itu. Kakek harus mengundang semua kolega bisnisnya dan pernikahan itu harus benar-benar mewah," ucap Trisha. "Terserah," hanya jawaban singkat itu yang diberikan Devan. Sekarang dia sudah tidak bisa pamer lagi pada Trisha, karena Trisha berkali-kali lipat lebih kaya daripada dia. "Bagaimana aku akan hidup dengan orang-orang seperti mereka? Aku tahu Tuan Haryanto memang orang baik, tetapi tetap saja harga diriku akan diinjak-injak jika aku sebagai suami jauh di bawah istriku. Walau tidak bermaksud menginjak-injak, tetapi tetap saja aku merasa tidak akan nyaman," batin Devan yang sampai detik ini masih saja gelisah. "Akhirnya sebentar lagi aku akan menjadi pemimpin di perusahaan. Ternyata semuanya begitu mudah. Walau aku tahu sekarang bagaimana perasaan Devan. Dia pasti mendadak minder dan makanya dari tadi ekspresi wajahnya terlihat kesal seperti itu. Tapi apa semua itu salahku? Aku sama sekali tidak bermaksud menipunya. Dia saja yang terlalu berpikiran lain kepadaku dan tidak memberiku kesempatan untuk berbicara apa-apa. Jadi itu sama sekali bukan salahku," batin Trisha. Bersambung. 18.3 mobil mewah yang sudah memasuki gerbang hitam yang menjulang ke atas yang memasuki lokasi rumah Trisha. Dari gerbang utama 100 meter lagi baru sampai ke istana milik Trisha. Ternyata lapangan tempat pernikahan mereka tidak ada apa-apanya dengan luasnya halaman istana Trisha. Dengan pengawal yang sejak tadi tidak berhenti mondar-mandir di jalanan,
Devan dan Trisha yang duduk di belakang dengan supir yang mengendarai mobil mereka. Mata Devan yang melihat keluar. Dia sampai melongok dengan apa saja yang dia lihat sejak tadi. Astaga, batin Devan. Mata Devan melihat mobil yang berhenti dan pelayan terlihat mengeluarkan banyak sayuran dari mobil itu dan ternyata mobil itu sama dengan mobil Devan. Menurut Devan mobilnya sudah sangat mewah sekali dan sampai menganggap jika Trisha tidak pernah menaiki mobil seperti itu. Memang Trisha tidak menaiki mobil seperti itu, karena mobil seperti itu hanya digunakan untuk transportasi para pelayan di rumahnya. Devan sekarang benar-benar sudah tidak punya muka lagi. Trisha jauh lebih kaya dibandingkan dirinya. Dia sangat menyesal sudah memamerkan diri kepada Trisha. Jadi kita akan tinggal di rumah kamu? Tanya Devan. Iya, jawab Trisha. Dia juga tidak akan mungkin mau tinggal di apartemenku, ya mungkin jauh lebih besar daripada kamarnya. Kami baru bisa tinggal berpisah dari keluarganya jika aku bisa menciptakan istana seperti ini. Mungkin aku harus kerja ratusan tahun agar bisa mendapatkan semua ini. Batin Devan yang sekarang hanya bisa merendah diri. Akhirnya mobil itu berhenti tepat di depan istana Trisha dengan pengawal yang langsung membuka pintu mobil dari sisi kiri dan kanan yang membuat kedua orang itu langsung keluar dari mobil dan keluarga Trisha sudah berjalan terlebih dahulu menaiki banyak anak tangga untuk menuju pintu utama. Ini pertama kali Devan langsung datang ke kediaman Haryanto dan lihatlah sudah seperti istana presiden saja dengan pengawal yang begitu banyak maupun wanita dan pria yang sekarang menundukkan kepala saat mereka berdua masih berjalan menuju pintu utama. Mata Devan menoleh ke arah sebelah kiri yang memperlihatkan garasi yang luas dan kebetulan sangat dibuka yang memperlihatkan koleksi mobil mewah yang pasti Devan tahu harganya. Devan hanya bisa menelan saliva yang semakin lama dia seolah tertampar dengan kenyataan. Aku tidak tahu bagaimana keluarga ini akan memperlakukanku. Sepertinya aku berjalan terlalu jauh. Aku akan terus terjebak dalam situasi ini. Devan terus saja bergerutu dengan pemikiran yang sangat jauh dan tidak pernah tenang sejak di helikopter dan sampai saat ini. Pintu rumah yang terbuka dengan Devan kaki yang menginjakan pertama kali di rumah itu. Kepala depan berkeliling melihat luasnya rumah tersebut dengan sangat tinggi yang pasti tidak apa-apa ada apa-apanya dengan rumahnya. Devan hanya bisa melongok dan sekarang dia mendadak membisu yang tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semakin kepalanya berkeliling dan semakin dia tidak ada harga dirinya sekarang. Baiklah, kita semua sangat lelah dan apalagi kalian berdua. Jadi kita sebaiknya beristirahat, ucap kakek. Kami juga sangat lelah, ayo sayang. Ajak Rangga pada istrinya dan juga kedua anaknya. Aku juga mau istirahat, sahut Lucy, ibu dari Rangga. Aku juga, sahut Lena yang juga akhirnya pergi bersama dengan Lucy ke kamar mereka masing-masing. Ayo kita juga istirahat, ajak Haryanto pada istrinya Mona dan Mona menganggukkan kepala. Ayo kita juga harus istirahat. Ikutlah ke kamarku, sahut Trisha yang berjalan terlebih dahulu dan Devan hanya menghela nafas berat yang mengikuti Trisha. Trisha dan Devan sudah sampai kamar. Devan memasuki kamar itu dengan melihatnya luas kamar sang istri. Kepalanya masih berkeliling. Selain ranjang yang besar dan juga memiliki ruang wardrobe tersendiri memiliki teras kamar yang luas. Kamar Trisha sama dengan besarnya apartemen Devan. Semua memang sesuai dengan apa yang dipikirkan Devan. Kamu tidak lelah? Tanya Trisha. Iya, aku lelah dalam perjalanan dan kepalaku juga lelah yang sejak tadi melihat ini dan itu dan pikiranku juga sangat lelah, jawab Devan yang jujur apa adanya. Kalau begitu kamu istirahatlah, jawab Trisha yang berjalan menuju cermin yang melepaskan aksesoris yang ia kenakan. Besok kamu bisa bawa pakaian kamu dan aku akan menyuruh pelayan menyiapkan lemari untuk kamu, ucap Trisha. Jadi kita benar-benar akan tinggal di sini? Tanya Devan. Lalu mau tinggal di mana lagi? Trisha menimpali pertanyaan itu. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Tanya Devan. Katakanlah, jawab Trisha. Apa kamu memang sengaja ingin menikah? Tanya Devan yang membuat Trisha menoleh ke belakang. Maksud kamu bagaimana? Sengaja dalam hal apa? Tanya Trisha yang sudah membalikan tubuhnya itu. Trisha, kamu tahu bagaimana aku dan kamu selama ini seperti melakukan penyamaran di kantor. Kamu seperti sengaja melakukan hal itu agar kamu bisa menikah. Pada saat aku ingin membatalkan pernikahan, kamu juga begitu takut, ucap Devan dengan pemikirannya. Trisha menghela nafas dan menghampiri Devan yang sekarang sudah berdiri di hadapan Devan. Aku memang ingin menikah dan aku membutuhkan sosok pria yang bisa melihatku dari sisi yang berbeda.
Aku tidak melakukan penyamaran dan seperti yang aku katakan dan jelaskan. Aku baru pulang dari luar negeri dan harus memulai bekerja di kantor. Siapa sangka ternyata ada seorang pria yang mendekatiku. Aku menerima lamaran kamu, itu karena aku bisa merasakan ketulusan kamu. Mungkin saja jika orang-orang tahu siapa aku, mereka akan memperlakukanku istimewa dan aku tidak akan bisa melihat siapa yang tulus dan siapa yang hanya bersandiwara, ucap Trisha menjelaskan dengan lembut. Berarti selama ini dengan aku yang banyak ngomong. Kamu menertawakanku, tanya Devan. Trisha memegang tangan Devan dan menatap suaminya itu. Aku sama sekali tidak pernah menertawakan kamu. Kamu berbicara juga berdasarkan fakta dan apa yang kamu katakan bukan pamer dan tidak ada nyatanya. Sangat wajar sekali kamu membanggakan semua prestasi kamu dan juga hasil pencapaian kamu yang bekerja keras sejak dulu. Aku sama sekali tidak menertawakan dan aku justru terurut bangga, aku bisa belajar dari kamu. Jika segala sesuatu harus dimulai dari nol dan dikerjakan dari dasar. Meski kita terlahir dari pewaris sekalipun, jawab Trisha. Devan, bukankah kamu yang mengatakan, jika pernikahan itu tidak memperlihatkan status sosial, jadi aku tidak ingin dengan kamu sudah mengetahui identitasku dan membuat kamu tidak menjadi diri sendiri. Aku ingin Devan yang seperti pertama kali aku akan kenal. Dunia kamu dan di duniaku tidak ada yang berbeda. Itu sama saja, ucap Trisha. Aku baru memulai karirku dalam dunia bisnis dan selama ini aku terlalu banyak bersantai dan juga berfoya-foya dengan uang keluargaku dan sementara kamu sudah menikmati hasil dari kerja keras kamu. Jadi di antara kita berdua kamu yang lebih daripada aku. Jadi aku tidak ingin kamu minder dan tetaplah seperti Devan yang aku kenal, ucap Trisha. Devan, kamu berhenti berpikir mengenai hal yang tidak-tidak denganku. Kita sudah menikah dan tidak ada perbedaan di antara kita berdua. Aku tidak melihat kamu dari sisi apapun, tegas Trisha. Trisha sangat mengerti bagaimana perasaan Devan saat ini. Devan yang mendadak banyak diam yang mungkin merasa tidak pantas bersanding dengan Trisha. Bersambung 19. Devan, kamu memikirkan apa lagi? Tanya Trisha yang melihat suaminya itu diam membisu dengan ekspresi wajah yang gelisah yang tidak tenang sejak tadi. Kamu memikirkan tentang keluargaku. Devan, untuk apa kamu memikirkan hal ini? Tanya Trisha. Kamu tahu, kakek juga bukan orang sembarangan yang menerima menantu begitu saja. Lihatlah dia merestui hubungan kita saat aku memberitahu bahwa aku akan menikah dengan kamu. Aku sama sekali tidak berbohong pada kakek dan mengatakan apa adanya siapa pria yang akan menikah denganku. Kakek menyetujui tanpa ada protes sama sekali. Karena kakek juga sama seperti kamu sama-sama perintis dan dimulai di semua dari nol. Dia bukankah juga sangat mempercayaimu? Jadi kamu benar-benar diterima sebagai menantu di rumah ini. Ucap Trisha yang meyakinkan Devan agar tidak memiliki keraguan apapun. Devan masih diam saja mendengarkan semua pembicaraan sang istri yang salah memberikan dia keyakinan. Hei, kita sudah menikah. Jadi kamu harus menepati janji kamu kepadaku akan bertanggung jawab dengan diriku dan bukan malah memperlihatkan diri kamu yang berbeda. Dengan kamu yang mendadak diam dan tidak percaya diri seperti ini, ucap Trisha. Devan, kamu mau kan bertanggung jawab padaku? Tanya Trisha melihat dengan salam suaminya itu. Devan mengangguk kepalanya dan memeluk Trisha sembari mengusap rambut Trisha dan Trisha juga memeluk suaminya itu begitu erat dengan matanya terpejam. Di luar Trisha dengan tujuan menikah hanya ingin mengambil alih dari perusahaan. Tetapi dia mungkin memang sangat nyaman berada di sisi Devan yang membuat Trisha yakin pada Devan. Trisha melepaskan pelukan itu, kamu bersih-bersihlah, tadi aku sudah menyuruh pelayan untuk menyiapkan pakaian ganti untuk kamu, karena aku tahu kamu tidak memiliki pakaian ganti, ucap Trisha. Baiklah, sahut Devan. Trisha tersenyum. Devan mengusap-usap pucuk kepala istrinya itu. Mereka berdua sama-sama lega dengan komunikasi yang singkat itu. Asteris. Devan keluar dari kamar mandi yang menggunakan bathrobe dan sementara Trisha yang sudah mandi terlebih dahulu yang duduk di atas sofa yang menggunakan piyama tidur dengan kakinya yang menyilang dan fokus pada iPad. Trisha begitu sangat serius sekali dan entah apa yang sekarang dia kerjakan. Pakaian kamu ada di atas ranjang, ucap Trisha yang melihat Devan sebentar dan kembali fokus pada iPad tersebut. Kamu sedang apa? Tanya Devan. Aku sedang menyelesaikan proyek yang kemarin sempat aku tinggalkan. Proyek ini harus secepatnya diselesaikan dan harus dilaporkan pada kakek, jawab Trisha. Begitu, sahut Devan yang berjalan menghampiri Trisha dan duduk di samping Trisha.
Butuh bantuan? Tanya Devan. Tidak usah, ini hanya tinggal sedikit lagi dan akan selesai, jawab Trisha. Kamu tidak lelah dengan acara pernikahan kita dan langsung kembali ke Jakarta dan sekarang bekerja? Tanya Devan. Jika aku menunggu untuk menyelesaikan pekerjaan ini besok, maka pekerjaan lain akan terbengkalai. Jadi aku harus menyelesaikannya secepatnya agar bisa mengerjakan yang lain, jawab Trisha. Trisha, kamu tahu tidak, jika kita baru saja menikah, ucap Devan. Iya memang, kenapa? Tanya Trisha. Bukankah malam ini adalah malam pertama kita, ucap Devan yang tiba-tiba mengambil iPad tersebut dari tangan Trisha yang meletakkan di atas meja dan Trisha yang langsung menoleh ke arah depan dengan Trisha yang kesulitan menelan salivannya dan wajahnya juga tampak memerah. Dia tidak percaya jika kata-kata itu akan keluar dari mulut Devan dan pasti Trisha memahami apa yang dimaksud Devan. Hal itu membuat jantungnya berdebar begitu kencang. Kita sudah sama-sama dewasa dan kamu pasti mengerti apa yang aku katakan, ucap Devan dengan satu alis terangkat. Apa dia sedang meminta jatah kepadaku? Batin Trisha dengan menelan salivannya yang benar-benar gugup. Devan yang semakin mendekatkan duduknya pada sang istri yang sekarang mereka sudah benar-benar rapat dan Devan yang memegang tangan Trisha. Wajah mereka berdua saling berdekatan dengan mata yang saling menatap. Suara debaran jantung di antara keduanya sama-sama berdebar dengan kencang seperti benderang mau perang. Bahkan Trisha yang semakin panik dengan Devan yang terlihat kesulitan menelan saliva. Walau Devan frustasi dengan identitas sang istri, tetapi mungkinkah malam pertama akan menjadi penyembuh bagi Devan? Devan yang sepertinya tidak ingin menunda-nunda hal itu yang membuat dia semakin mendekatkan wajahnya kepada Trisha dan bahkan tangannya sudah memegang lembut pipi Trisha, sembari jari-jarinya mengusap begitu lembut. Perlahan wajah Devan semakin dekat dan matanya sudah fokus pada bibir Trisha yang ingin meraih bibir merah seperti buah persik itu. Devan, Trisha yang tiba-tiba menghindari pandangannya dengan tangannya yang berada di depannya seolah ingin mencegah Devan agar tidak terlalu dekat padanya dan jangan sampai melakukan hal itu. Kenapa? Tanya Devan yang pasti sangat kecewa dengan penolakan yang tiba-tiba itu. Kita tidak mungkin melakukan itu sekarang, ucap Trisha. Kenapa? Tanya Devan dengan kedua alis bertautan. Wajahnya berubah seketika menjadi dingin. Apa karena aku tidak pantas menyentuhmu? Tanya Devan yang mulai sensitif dan bahkan dia sudah menjauh. Devan sangat mudah sekali tersinggung. Bukan seperti itu Devan. Kamu jangan salah paham kepadaku dan jangan berpikiran yang tidak-tidak tentangku, sahut Trisha. Lalu kenapa? Kamu lelah. Dan bukankah kamu masih sempat bekerja? Jadi bagaimana mungkin kamu bisa lelah? Pertanyaan Devan seperti menginterogasi yang tidak memberikan kesempatan untuk Trisha berbicara. Trisha, aku tahu. Devan, cukup. Trisha yang langsung memotong pembicaraan Devan. Jika kamu terus saja mengeluarkan pendapat sendiri tanpa memberi kesempatan untuk memberikan alasan, maka kamu akan terus berpikiran negatif kepadaku. Jadi jika kamu menginginkan alasan kepadaku, maka kamu harus memberiku kesempatan untuk berbicara. Ucap Trisha yang memang paling tidak suka jika Devan terus saja berbicara. Kalau begitu jawablah kenapa, tanya Devan. Wajahnya terlihat begitu kesal dan padahal mereka belum menikah sampai 24 jam sudah terjadi perang dingin di antara mereka berdua. Aku sedang datang bulan dan bukankah tidak mungkin untuk kita berdua melakukan hubungan itu, jawab Trisha. Devan langsung terdiam. Aku bukan tidak mau melakukannya, tetapi memang tidak mungkin melakukannya. Jadi aku mohon jangan salah paham padaku. Aku tahu kita sudah menikah dan aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku sama sekali tidak menghindar, ucap Trisha. Devan menarik nafas panjang dan membuang perlahan ke depan. Lalu dia memegang tangan Trisha. Maafkan aku, jika sikapku berlebihan kepada kamu. Aku sama sekali tidak bermaksud apapun, ucap Devan yang menyadari bahwa apa yang telah dia katakan membuat Trisha tidak nyaman. Aku paham itu. Aku hanya ingin kamu berhenti berpikiran yang tidak-tidak kepadaku dan berhenti untuk menganggap kita berdua tidak setara. Devan, kita sudah menikah dan janji yang kita ucapkan di pernikahan adalah sakral. Jadi mari sama-sama untuk membangun pernikahan ini dan saling memberikan kepercayaan satu sama lain, ucap Trisha dengan bijak. Iya, kamu benar, ucap Devan. Trisha mengangguk tersenyum. Baiklah, kalau begitu kamu lanjutkan bekerjanya dan jangan terlalu malam-malam. Kamu juga harus istirahat, ucap Devan.
Trisha menganggukkan kepalanya. Devan terdiri dari tempat duduknya dan menuju ranjang yang mengambil pakaian yang disiapkan Trisha. Trisha juga kembali melanjutkan pekerjaannya. Bersambung 20. Trisha yang berjalan menuju gorden yang masih menggunakan pakaian tidur membuka tirai jendela yang memasukkan pancaran sinar matahari. Cahaya sinar matahari yang mengenai wajah Devan yang ternyata masih berbaring di atas ranjang. Devan mengerutkan matanya dengan memijat kepalanya yang akhirnya membuka mata itu perlahan yang merasakan begitu sangat silau. Mata Devan yang melihat arah jendela dan melihat sang istri yang berdiri di depan jendela sudah menghadapnya dan sinar matahari itu mampu membuat Trisha seperti bidadari yang turun dari langit saja. "Apa aku mengganggu tidurmu?" tanya Trisha dengan suaranya yang lembut. "Tidak," jawab Devan dengan menghela nafas yang langsung duduk. Trisha menghampiri Devan yang memberikan segelas air putih kepada sang suami dengan dia yang duduk di samping Devan. "Makasih," sahut Devan meneguk air putih itu. "Aku juga sama seperti kamu, saat bangun tidur langsung minum air putih sebelum turun dari ranjang. Hal itu menjadi kebiasaan dan ternyata kita berdua sama-sama memiliki kebiasaan itu," ucap Trisha. Sebelum mereka menikah, Devan sempat menceritakan kebiasaannya kepada Trisha dan Devan tersenyum yang mungkin tidak menyangka jika Trisha mendengarkan hal-hal sepele yang dia katakan. "Makasih kamu sudah melakukan hal ini dan menurutku hal sepele seperti ini sangat baik untuk awal pernikahan kita," ucap Devan. "Oh iya, Trisha, aku mengambil cuti 1 minggu untuk pernikahan kita. Jadi cutiku masih ada beberapa hari lagi sebelum aku kembali bekerja. Bagaimana kalau kita berlibur? Kita sebelum menikah tidak terlalu mengenal dekat dan tidak terlalu saling mengetahui sifat masing-masing. Karena selama ini aku terlalu banyak bicara dan tidak memberikan kamu izin untuk berbicara. Jadi aku ingin kita menghabiskan waktu bersama untuk lebih dekat lagi dan saling mengetahui satu sama lain," ucap Devan yang memiliki ide. "Apa itu semacam bulan madu?" tanya Trisha. "Aku memang sudah menyiapkan liburan ke Bali. Ya, itu yang dinamakan bulan madu. Orang-orang akan menghabiskan waktu bersama setelah menikah. Walau hanya Bali, karena aku juga tidak memiliki libur yang lama dan jika sudah bekerja pasti akan mulai sibuk," ucap Devan. "Tapi aku juga baru saja menerima hadiah pernikahan dari kakek. Kalau kita berbulan madu ke Eropa," ucap Trisha. "Eropa," sahut Devan. Trisha menganggukkan kepala. "Aku lupa, jika dia anak pewaris dan bahkan calon pewaris. Jadi jelas tidak akan tertarik untuk liburan ke Bali. Aku masih saja merasa jika apa yang aku berikan sudah terlalu mewah untuknya dan padahal itu jelas-jelas tidak ada apa-apanya," batin Devan yang nyalinya tiba-tiba menciut. "Tapi aku menolak," sahut Trisha. "Kenapa?" tanya Devan heran. "Untuk apa kita harus jauh-jauh ke Eropa dengan waktu yang sangat singkat dan bukankah juga hanya kamu yang akan masuk kerja setelah menghabiskan masa cuti dan aku juga? Lagi pula kita tidak akan bisa menghabiskan waktu seperti pasangan yang baru menikah pada umumnya. Aku juga masih datang bulan. Bukankah bulan madu itu tujuan utamanya hanya untuk itu?" ucap Trisha yang pasti Devan sudah paham apa yang Trisha katakan. "Kamu benar untuk pergi ke Eropa untuk melakukan bulan madu tidak mungkin dalam waktu sesingkat itu. Tetapi kembali, kita hanya perlu beberapa hari saja dan bukan hanya untuk masalah hubungan intim di atas ranjang. Tapi aku sudah mengatakan, jika kita berdua belum saling mengenal secara dekat dan apa salahnya jika kita saling mengenal lagi yang memiliki waktu untuk berdua, mengobrol berdua tanpa ada yang mengganggu," ucap Devan yang lebih memperjelas maksud dia mengajak istrinya untuk pergi. "Tapi jika ingin mengenal secara dekat, kita tidak perlu ke Bali. Kita aktivitas di Jakarta saja, atau makan di mana, ngobrol, atau melakukan hal-hal yang positif, seperti olahraga bersama atau sama-sama melakukan hobi masing-masing," ucap Trisha yang ternyata kurang sependapat dengan Devan. "Jadi kamu tidak ingin ke Bali?" tanya Devan memastikan. Wajahnya terlihat sedikit bete dan apa mungkin dia merasa kesal pada sang istri yang sebenarnya ingin menolak permintaan Devan. Tetapi sejak tadi tidak berhenti memberikan alasan. "Ya, sudah jika kamu tidak mau dan mungkin saja menurut kamu hadiah pernikahan yang aku berikan tidak ada apa-apanya dengan apa yang kamu miliki. It's okay, hal itu sama sekali tidak masalah," sahut Devan yang tanpa bete yang langsung menyibak selimut dan turun dari ranjang. "Kamu marah padaku?" tanya Trisha. Devan diam saja yang tidak mengatakan apa-apa dan langsung memasuki kamar mandi. "Masa iya kami harus memperdebatkan setiap hari hanya tentang masalah kesetaraan?
Padahal aku sama sekali tidak mengatakan apa-apa dan dia sudah berpikiran bahwa aku seolah tidak level pergi ke Bali. Aku hanya tidak ingin saja waktu terbuang sia-sia dan lagi pula hanya untuk mengobrol untuk apa. Jauh-jauh ke Bali, batin Trisha yang merasa serba salah. Devan juga sangat mudah sekali tersinggung dan terus saja berpikiran negatif pada Trisha. Asteris. Devan yang menuruni anak tangga bersama dengan Trisha yang seperti biasa selalu berpenampilan sangat cantik. Trisha yang menggunakan tantop berwarna hitam dengan rok putih yang lipat di atas pahanya dan juga memakai topi warna putih dengan rambut yang diikat satu. Dari penampilannya sepertinya Trisha ingin melakukan kegiatan santai. Ayo ke sana, ajak Trisha mengarahkan sang suami yang berjalan. Devan hanya mengikut saja dan mungkin kakinya sangat lelah berjalan di rumah yang sangat luas itu. Sampai akhirnya mereka berdua keluar dari rumah dan sudah ada mobil golf. Trisha dan Devan yang langsung menaiki mobil tersebut. Sudah dapat dipastikan jika keduanya akan bermain golf. Kepala Devan yang sejak tadi melihat ke arah kiri dan kanan melihat betapa luasnya kediaman milik istrinya itu dengan lapangan yang sangat besar dan bahkan menuju lapangan golf pribadi saja harus menggunakan mobil. Sekarang bukan Trisha yang beruntung mendapatkan Devan. Tetapi justru Devan yang sekarang sangat beruntung mendapatkan Trisha, cucu kolong merat yang kaya raya yang hartanya tidak akan habis 7 turunan. Akhirnya pasangan pengantin baru itu sampai juga di lapangan golf tersebut dengan mereka berdua yang langsung turun. Dari kejauhan Devan sudah melihat ada Haryanto dan juga Rangga yang sedang bermain golf. Selain itu ada juga Shirley istri Rangga dan juga bersama dua buah hatinya yang ikut menemani orang tuanya. Auntie, suara bocah laki-laki sekitar 7 tahun itu langsung menghampiri Trisha ketika melihat Trisha menghampiri mereka. Sayang pelan-pelan, sahut Shirley mengingatkan anaknya. Trisha yang berjongkok dan memeluk bocah tampan itu. Kamu nanti jatuh kalau lari-lari seperti ini Vano, ucap Trisha dengan tersenyum. Vano calon pelari yang hebat dan Vano tidak akan jatuh, jawab Vano. Baiklah, Auntie percaya itu, sahut Trisha mengangguk tersenyum. Trisha yang berdiri dari tempat duduknya dan langsung menghampiri Shirley yang duduk sedang menyuapi anak keduanya yang baru saja berusia 2 bulan. Devan jangan hanya berdiri di sana saja mengikuti istrimu. Ayo kemari dan kamu tunjukkan keahlianmu dalam bermain golf, sahut Rangga dengan menantang Devan. Aku tidak bisa bermain golf, jawab Devan apa adanya. Bersambung. 21. Kamu tidak bisa, tanya Trisha dengan nada yang menurutnya itu sangat aneh sekali. Iya, aku memang tidak bisa, jawab Devan jujur. Kenapa kamu terkejut seperti itu? Apa aku pernah mengatakan sebelumnya kepadamu jika aku bisa? Tanya Devan. Dia selama ini terlalu banyak bicara dan membanggakan diri sendiri dan mungkin saja terselip suatu kebohongan dan maka dari itu ekspresi Trisha tampak kaget. Tidak, aku pikir kamu bisa melakukan segalanya, sahut Trisha. Hei kenapa diam? Ayo cepat kemari, ajak Rangga kembali. Aku sudah mengatakan tidak bisa bermain golf. Jadi lanjutkan saja permainanmu, sahut Devan. Ayolah coba, jangan hanya mengobrol seperti itu. Istrimu saja bisa, masa iya? Menantu dari pimpinan perusahaan royal tidak bisa melakukan olahraga orang kaya. Bukankah kamu harus terbiasa dengan olahraga seperti ini? Devan kamu sekarang bukan orang biasa lagi. Jadi biasakan saja semuanya. Tidak ada yang salah jika kamu harus memanfaatkan semua ini, sahut Rangga yang berbicara sembari senyum-senyum. Walau kata-katanya terlihat santai tetapi terdengar sangat tidak enak di telinga Devan dan seperti ada sindiran untuk dia. Apa maksud anak ini? Gumam Trisha yang berbicara pelan terlihat sangat kesal pada mulut adik sepupunya itu yang mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak penting. Devan, kemarilah. Kamu jangan hanya berdiri di sana saja. Cobalah, bukankah kamu sangat bisa mencoba hal-hal baru? Jangan sampai aku harus menarikmu dan memaksamu, ucap Rangga lagi. Ayo Devan, ikutlah bermain bersama kami, sahut Haryanto. Baiklah, sahut Devan yang ternyata tidak punya pilihan lain yang menghampiri dua orang tersebut. Saat Devan melewati Rangga, Rangga menepuk bahu Devan. Sepupu ipar, Kak bisa mengalahkanku di perusahaan royal dengan semua kemampuan yang kau miliki. Tetapi di rumah ini kau tidak bisa mengalahkanku. Lihatlah kau saja tidak bisa bermain golf. Aku jauh lebih ahli daripada kamu. Ucap Rangga dengan tersenyum seolah sangat bangga yang memiliki satu kemampuan yang tidak dimiliki Devan.
Memang di perusahaan Rangga sama sekali tidak ada apa-apanya yang sangat jauh di bawah Devan, dan Devan juga sering sekali memerintah Rangga dan memberikan Rangga nasihat. Sekarang Devan sudah menjadi iparnya yang membuat Rangga seolah bisa membalas dendam. Devan sama sekali tidak menanggapi hal itu dan langsung menghampiri Haryanto yang sekitar 2 meter lagi dari jarak Rangga berdiri. Rangga menyunggingkan senyumnya dan tiba-tiba kaget saat bahunya ditepuk dengan sangat kuat dan lebih tepatnya mendapatkan keplakaan. "Auh, Kak," ucap Rangga dengan kesal yang cukup menahan sakit dengan memegang bahunya. "Apa maksud perkataanmu kepada suamiku, hah?" tanya Trisha dengan memperlihatkan wajah tegasnya dan mata yang melotot tajam. Aku mengatakan apa?" tanya Rangga yang sedikit takut yang memegang bahunya yang masih terasa sakit. Kata-kata yang keluar dari mulut berbisamu itu dijaga sedikit. "Awas saja jika telingaku mendengar hal itu lagi. Kau akan langsung berurusan denganku," tegas Trisha. "Aku tidak mengatakan apapun kepada suamimu dan kalau dia tersinggung itu urusan dia. Aku sama sekali tidak bermaksud untuk menyinggungnya," ucap Rangga. "Jika diberitahu didengarkan dan bukan mencari pembelaan. Kau jelas-jelas tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Kau hanya menang di kandang, yang harus kau urus itu adalah perusahaan, bukan kebanyakan olahraga kekayaan yang kau ucapkan itu," tegas Trisha dengan wajahnya yang begitu galak. Rangga sampai kesulitan menelan salivannya yang tampaknya sangat takut kepada Trisha. Padahal mereka berdua sepupu dan beda usia mereka hanya 2 tahun saja. Di sini Trisha perempuan dan walau Trisha lebih tua seharusnya Rangga tidak takut seperti itu. "Dasar bocah tengil," ucap Trisha yang langsung berlalu dari hadapan Rangga. Rangga membuang nafas perlahan ke depan dan memegang dadanya. Bisa-bisanya mendapat teguran seperti itu membuat jantung Rangga berdebar dengan kencang. Olahraga yang katanya olahraga orang kaya itu masih dilanjutkan. Devan yang memang dasarnya tidak pernah melakukan hal itu yang sekarang benar-benar diajari oleh seorang pria yang tak lain adalah pelatih golf yang langsung dipanggil oleh Haryanto untuk mengajari Devan saat itu juga. Mona sudah berada di sana yang sekarang sedang melap keringat suaminya. Bukan hanya Mona saja tetapi Lena juga sudah tiba di sana. Seperti biasa dia begitu kesal ingin muntah saat melihat ayahnya romantisan dengan wanita lain. "Sudah sayang, kamu lanjutkan bermain lagi," ucap Mona. "Terima kasih sayang," sahut Haryanto yang melanjutkan permainannya. Devan yang merasa lelah dan tangannya sudah sangat pegal yang bola-balik melempar bola dan tidak pernah tepat pada sasaran. Sampai dia menghentikan permainan itu berjalan menuju meja untuk meneguk air putih meredakan tenggorokannya. Trisha masih terus bermain dan memang begitu ahli dalam permainan golf. Devan merasa salah masuk kandang. "Sepertinya akan ada yang kepanasan," ucap Lena yang tiba-tiba menghampiri Mona. Suara sindiran itu terdengar di telinga Devan dan dia juga menoleh ke arah 2 orang tersebut. "Kenapa aku harus kepanasan, nak?" tanya Mona dengan tersenyum. "Aku bukan anakmu dan jangan sok akrab dengan kau," tegas Lena. Apa hubungan mereka terlihat tidak baik? Batin Devan yang merasa penasaran. Walau tidak ingin ikut campur, tetapi dia memiliki rasa ingin tahu yang terus saja minum sembari matanya melihat ekspresi wajah kedua wanita yang memang tidak baik-baik saja. Terlihat ada perang dingin dan persaingan yang terlihat jelas dari sorot mata keduanya. "Wajahmu terlihat begitu khawatir. Apa karena Trisha sekarang sudah menikah dan kau sangat was-was?" ucap Lena. "Aku tidak pernah was-was, karena aku sama sekali tidak pernah punya tujuan apapun. Trisha menikah dan kemudian mendapatkan jabatan yang tinggi di perusahaan Royal, hal itu sama sekali bukan sesuatu hal yang harus aku pikirkan," ucap Mona dengan santai yang tersenyum miring. "Benarkah? Tapi aku melihat kepanikan di wajah dan kau akan lebih panik lagi jika hak waris perusahaan benar-benar akan jatuh kepada Trisha," tegas Lena. "Itu hal yang bagus dan aku sangat mendukung dia," sahut Mona tersenyum yang tampak terpaksa lalu langsung pergi dari hadapan Lena dan Devan hampir saja ketahuan dan pura-pura mengalihkan pandangannya dengan sembari minum. Sepertinya Mona menyadari jika pembicaraan mereka terdengar yang membuat Mona melirik ke arah Devan dan Devan langsung menundukkan kepalanya. Dia tersenyum dan pura-pura tidak mendengar apapun. Wanita itu memang benar-benar sangat pintar bersandiwara. "Lihat saja posisimu akan berakhir," umpat Lena dengan kesal. "Apa ada sesuatu yang penting dengan Trisha menikah atau tidak?" batin Devan yang merasa sangat penasaran. Devan melihat ke arah Trisha yang masih fokus bermain golf bersama dengan Haryanto. Rangga yang sekarang sudah mengajak buah hatinya bermain. Sementara Shirley yang sedang memotong kuku putranya.
Mata Devan juga melihat ke arah Lena yang sudah duduk dengan kaki menyilang yang tubuhnya disandarkan di kursi santai itu. Aku tidak pernah tahu secara detail bagaimana keluarga ini. Tetapi aku bisa melihat jika keluarga ini bukan keluarga yang harmonis dan saling cuek satu sama lain. Tetapi bukankah memang orang kaya seperti itu? Walau sedang berkumpul tetapi tidak akan memanfaatkan waktu untuk mengobrol dan mereka akan memiliki kesibukan masing-masing, batin Devan dengan menghela nafas. Bersambung 22. Perusahaan Royal. Setelah 1 minggu pasangan suami istri itu cuti, mereka kembali bekerja. Devan tadi pagi sudah berangkat terlebih dahulu bersama Haryanto. Haryanto selama 1 minggu ini santai-santai saja dan tidak ada masalah sama sekali. Seperti apa yang dikatakan Trisha, kakeknya dan keluarga yang lain tidak pernah sama sekali mempersalahkan Devan. Hanya saja Devan yang tidak percaya diri dan hal itu adalah hal yang biasa. Namun, Haryanto sangat menerima Devan dengan baik dan sering mengajak Devan mengobrol. Haryanto memang mempercayai Devan dan karena itu juga Devan yang berangkat terlebih dahulu. Devan baru saja mengangkat telepon yang berada di luar perusahaan. Dia tampak serius berbicara di telepon itu. Baiklah, Pak, masalah itu jangan khawatir. Kita akan bertemu dan membahas masalah proyek itu. Saya akan meluangkan waktu saya untuk semua itu, ucap Devan. Iya, Pak, terima kasih, sahut Devan lagi. Devan, panggil Bimo. Devan menoleh ke belakang dan melihat Bimo yang menghampirinya. Saya akan menghubungi nanti, ucap Devan dalam panggilan telepon tersebut dan mematikan telepon itu. Wes pengantin baru akhirnya masuk kerja. Bimo yang merangkul bahu depan sampai membuat Devan ingin terjatuh ke bawah. Bimo tampak senang melihat sahabatnya kembali masuk bekerja. Bagaimana enak malam pertama, bisik Bimo dengan menggoda sahabatnya itu dengan mata menyipit. Kau bicara apa? Kesal Devan yang langsung menurunkan tangan Bimo dengan kesal. Jangan malu-malu seperti itu, kau harus berbagi pengalaman denganku. Siapa tahu saja itu akan memberikan motivasi untukku menikah dengan cepat, ucap Bimo dengan tersenyum menggoda sampai mengedipkan matanya. Diamlah, aku lagi stres, sahut Devan dengan penuh kekesalan. Apa yang membuat dirimu stres? Kau baru saja menikah, apa kau takut miskin ketika sudah menikah? Kau takut istrimu akan memoroti uangmu? Hei, jangan pelit jadi laki-laki. Istrimu adalah tanggung jawabmu dan rezekimu akan semakin deras nantinya, ucap Bimo memberikan nasihat. Devan tidak menjawab lagi bagaimana mungkin Trisha yang memoroti uangnya dan sementara Trisha memiliki kekayaan yang tidak terhitung dan benar dia akan semakin kaya nanti. By the way, kau benar-benar sangat the best. Kau satu-satunya orang kantor yang pernikahannya dihadiri langsung oleh pimpinan perusahaan Royal dan bahkan keluarga mereka ikut hadir dalam pernikahanmu. Kau hebat sekali dan tidak salah jika orang-orang kantor mengatakan kalau anak emas perusahaan Royal. Ucap Bimo sebagai sahabat yang terlihat begitu bangga. Dari mana kau tahu kalau Tuan Haryanto hadir ke pernikahanku dan juga bahkan ikut keluarganya? Aku tidak sempat mengatakannya dengan jelas kepadamu. Tanya Devan yang memang waktu di telepon dia hanya mengatakan sesingkat saja. Bimo juga bahkan tidak mendengar hal itu. Aku waktu itu melihat postingan dari Rangga, manajer produksi. Bukankah dia adalah cucu dari Tuan Haryanto dan aku juga melihat bahwa istri kedua Tuan Haryanto dan juga anaknya ikut ke acara pernikahanmu dan kalian berfoto bersama, jelas Bimo. Lihat ini, Bimo yang langsung menunjukkan Instagram milik Rangga. Memang keluarga besar Trisha yang berfoto dengan Trisha dan Devan. Kondangan paling ribet dengan transportasi udara karena transportasi darat tidak memungkinkan untuk bisa sampai sana. Caption dari unggahan foto tersebut membuat Devan menyeringitkan dahi. Rangga memang laki-laki alay yang harus posting-posting sekali. Aku bahkan tidak mengundang dia, umpat Devan terlihat kesal. Tetap saja cucu Tuan Haryanto yang satu ini sangat sombong. Memang harus dia menuliskan secara detail seperti itu bahwa jalanan ke rumah kamu sangat sempit yang tidak bisa masuk mobil mewah mereka, sahut Bimo yang rada-rada kesal. Tapi aku benar-benar sangat salut padamu Devan dan lihatlah baru 1 minggu saja kamu menikah dengan Trisha. Dia sudah memiliki mobil baru. Apa itu hadiah pernikahan dari kamu? Tanya Bimo. Maksud kamu? Tanya Devan dengan kebingungan. Tuh istrimu yang cantik jelita sudah datang. Bimo menggerakkan kepalanya yang membuat Devan melihat ke arah mata itu. Trisha yang turun dari mobil limosin dengan sopir yang langsung membukakan pintu dan sang istri yang selalu berpenampilan kece dengan barang-barang branded dari atas sampai bawah yang dia kenakan.
Aku benar-benar salut kepadamu Devan. Apa jangan-jangan ini yang membuatmu menjadi stres dengan pengeluaran yang sangat banyak untuk mendandani istrimu dengan barang-barang mewah seperti itu dan sampai mobil seperti itu? Tapi aku yakin uangmu pasti akan diganti yang di atas, ucap Bimo sampai geleng-geleng kepala. Devan hanya menghela nafas, bahkan dia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan dan memberitahu kepada sahabatnya itu apa yang sebenarnya. Sahabatnya sejak tadi tidak mau diam dan tidak tahu saja apa yang terjadi sebenarnya. Temanku, ia benar-benar sangat beruntung menikah dengan kamu. Kau benar-benar laki-laki yang bertanggung jawab dan pantas saja rezekimu mengalir terus. Wanita itu sangat beruntung mendapatkanku, ucap Bimo menepuk-nepuk punggung Devan. Astaga, apa dia tidak bisa diam? Kepalaku bertambah sakit dengan semua ini, umpat Devan di dalam hati. Asteris. Devan mendapatkan ucapan selamat dari teman-temannya yang memang mengetahui bahwa dirinya menikah dengan karyawan baru dan orang-orang kantor yang sama sekali belum mengetahui bahwa Trisha adalah cucu dari pemilik perusahaan Royal. Devan ia masih berdiri yang sejak tadi tangannya tidak henti menerima ucapan selamat itu dengan senyum terpaksa. Bahkan ada sebagian dari mereka yang menyayangkan Devan menikah dengan karyawan baru itu yang memang pasti banyak yang tidak suka pada Trisha. Mereka langsung bergegas yang berdiri tegak ketika Haryanto tiba-tiba datang. Mereka memang sengaja dikumpulkan untuk suatu pengumuman yang akan diberikan Haryanto. Orang-orang kantor cukup bertanya-tanya ketika Haryanto datang bersama Trisha yang berdiri di samping Haryanto dan di sebelah kanannya Rangga juga ada di sana. Seperti biasa penampilan Trisha akan dicibir oleh karyawan yang merasa sangat berlebihan dan tidak pantas dengan posisi dia yang hanya sebagai karyawan yang bahkan belum sampai 2 bulan bekerja di perusahaan Royal. Devan, kenapa istrimu berada di samping Tuan Haryanto? Apa dia melakukan kesalahan? Tanya Bimo. Devan tidak menjawab dan sejak tadi wajahnya tampak tegang. Dia tidak tenang dan sangat gusar dalam suasana itu dan sementara Trisha seperti biasa berdiri sangat elegan dan begitu cuek yang masa bodoh dengan tatapan tidak suka dari orang lain. Selamat pagi semuanya, sapa Haryanto. Selamat pagi, sahut semuanya serentak. Terima kasih untuk waktu yang kalian berikan hari ini. Saya hanya mengambil sedikit saja waktu kalian untuk menginformasikan sesuatu. Saya tidak akan basa-basi. Trisha Adelia Pasa mulai hari ini akan menjadi CEO dari perusahaan Royal. Ucap Haryanto yang langsung memberikan pengumuman itu. Hal itu cukup mengejutkan semua orang dengan mereka semua saling melihat satu sama lain sembari mulut mereka komat kamit yang pasti tidak menyangka dan bertanya-tanya. Sebagian dari mereka juga sangat tidak setuju dengan hal itu yang tidak sabaran untuk komplain. Apa aku tidak salah dengar Devan? Tangan Bimo. Devan hanya diam. Devan, kau benar-benar keren. Kau memanfaatkan anak emasmu di perusahaan ini untuk menaikkan jabatan istrimu bahkan lebih tinggi di atasmu. Ucap Bimo yang melotot dengan mulut mengangai yang benar-benar tidak percaya. Bersambung. 23. Lagi-lagi Devan hanya diam saja. Dia bahkan tidak tahu bahwa akan ada pengumuman seperti itu hari ini. Perasaan Devan sudah mulai tidak enak. Dia semakin frustasi dan apalagi dengan keberadaan sahabatnya. Devan tidak seperti biasanya yang selalu bercerita panjang lebar dengan kesombongannya pada Bimo dan kali ini dia diam membisu. Baiklah, kalian mungkin bertanya-tanya dengan keputusan yang telah saya ambil. Saya memberikan kepercayaan kepada Trisha menjadi CEO dari perusahaan Royal, karena saya sudah melihat kemampuannya. Jadi tidak ada yang harus diragukan lagi. Saya yakin Trisha mampu menjalankan tugas ini, ucap Haryanto. Para wajah karyawan sejak tadi menunjukkan ketidaksukaan mereka yang tetap saja ingin protes, menatap Trisha sangat tidak suka dan Trisha membahas dengan tersenyum miring. Seperti ada sesuatu yang tidak sabaran ingin dia lakukan. Saya juga harus memberitahu kepada kalian semua. Jika Trisha adalah cucu pertama saya dari anak pertama saya Trisha Adelia Pasa Haryanto, pengakuan Haryanto semakin mengejutkan semua orang. Mata mereka semua sampai ingin keluar dengan jantung yang mau melompat dari tempatnya yang mendengarkan gebrakan baru itu. Hah, suara Bimo yang paling keras terdengar yang benar-benar kaget sampai bola matanya ingin keluar. Trisha tersenyum yang merasa sangat bangga sekali dan dia ingin melihat wajah-wajah wanita yang sering mencibirnya dan sekarang lihatlah ekspresi wanita itu benar-benar terkejut sampai mau serangan jantung. Trisha tersenyum miring dengan menyombongkan dirinya bahwa dirinya sekarang sudah berada di atas.
Wanita-wanita yang suka mencibirnya dan bahkan berani memerintahnya sekarang menundukkan kepala yang tidak berani melihat ke arah Trisha yang mendapatkan tatapan mematikan. Sama halnya dengan cucu kedua saya. Mereka tidak instan mendapatkan sesuatu hal dengan mudah. Jadi Trisha masuk ke dalam perusahaan ini yang benar-benar memulai dari nol dan kemampuannya juga sudah bisa dibuktikan dan hari ini saya memberikan kepercayaan untuk membantu perusahaan. Saya berharap kalian semua bisa bekerja sama dengan baik dengan pimpinan yang baru, ucap Haryanto dengan tegas. Trisha lega dengan dirinya yang telah diakui oleh Haryanto dan sesuai janji Haryanto, kemampuan yang dia miliki mampu mengantarkan dia pada jabatan yang memang seharusnya menjadi miliknya. Devan, kau tidak mengatakan apa-apa kepadaku? Tanya Bimo yang masih jantungan dan hampir saja copot dari tempatnya. Kemarilah Devan, panggil Haryanto. Devan menghela nafas dan menghampiri Haryanto yang berdiri di samping Trisha. Trisha tersenyum kepada Devan yang melihat wajah suaminya itu sejak tadi begitu datar dan tidak ada senyum-senyumnya sama sekali. Seperti yang kalian tahu bahwa cucu saya sudah menikah dengan direktur di perusahaan ini. Kami mengadakan pernikahan di desa Devan dan untuk resepsi pernikahan mereka akan segera diadakan. Jadi saya juga meminta kalian untuk bekerja sama dengan baik dengan Devan dan juga cucu saya yang sama-sama ingin mengembangkan perusahaan ini, ucap Haryanto memberikan penegasan. Mereka semua mengangguk-ngangguk dan sekarang bertepuk tangan yang pasti masih terkejut. Akhirnya langkah awal sudah aku dapatkan dan tinggal mendapatkan hak waris perusahaan, batin Trisha dengan tersenyum lebar. Sekarang dia benar-benar dihormati oleh orang-orang kantor yang tidak dipandang sebelah mata lagi. Walau menjadi CEO sebenarnya bukanlah suatu jaminan. Karena bisa saja Haryanto menurunkan jabatan itu dan kecuali Trisha benar-benar sudah mendapatkan hak alih perusahaan sepenuhnya dan barulah Trisha bisa aman seperti apa yang diinginkan Lena. Asteris. Devan, katakan kepadaku dan jangan hanya diam saja, aku sangat menunggu penjelasanmu. Ada apa semua ini? Ucap Bimo yang berada di ruangan Devan yang sejak tadi mondar-mandir yang menunggu penjelasan Devan. Kepalaku sakit melihatmu jalan sana jalan sini, apa kau tidak bisa duduk dan diam, sahut Devan dengan tegas. Makanya kau katakan dengan jelas apa yang tadi. Apa yang aku dengarkan, jadi wanita yang kau nikah itu adalah cucu dari Tuan Haryanto yang memiliki kekayaan jangankan 7 turunan 17 turunan juga tidak akan habis, ucap Devan. Terus apa lagi yang harus aku jelaskan? Semua yang dikatakan Tuan Haryanto adalah benar dan Trisha sekarang CEO dari perusahaan Royal. Ucap Devan. Kau mengetahui ini sejak awal atau kau juga baru tahu seperti aku dan yang lain? Tanya Bimo. Aku mengetahui sebelum kami menikah, jawab Devan. Pantas sejak tadi mulutmu tidak ada membanggakan dirimu sendiri dan juga bahkan mengatakan istrimu beruntung dan ternyata kau yang beruntung mendapatkan Trisha, cucu dari pimpinan. Kau langsung berubah menciut Devan, kau benar-benar, sahut Bimo. Devan diam saja yang memang tidak bisa berkata apa-apa lagi. Terserah Bimo sekarang mau menertawakannya. Hei, apa sekarang kau sedang menahan malu? Tanya Bimo. Apa maksudmu? Tanya Devan. Kau begitu terlalu percaya diri kali mendekati Trisha dan aku sudah menduga jika kau pasti memamerkan semua hartamu kepada Trisha dan ternyata dia jauh lebih kaya daripadamu dan aku sangat yakin bahwa dia menertawakan dirimu saat kau mengatakan seperti itu. Tetapi aku cukup salut kepadamu yang tetap melanjutkan menikah dengan wanita itu dan meski kau mengetahui wanita itu sangat jauh berada di atasmu, ucap Bimo. Kalau begitu sekarang judulnya harus diganti, jika dulu kau menikahinya karena kasihan kepadanya dan ingin menaikkan derajatnya dan sekarang kau menikahinya karena kau ini menguras hartanya, seloroh Bimo. Tutup mulutmu, aku sama sekali tidak memerlukan harta Trisha sedikitpun, tegas Devan. Masa iya? Sahut Bimo dengan senyum-senyum yang tampak tidak percaya. Devan yang adanya semakin kesal melihat ekspresi Bimo yang pasti sedang mengejek dirinya. Devan juga sejak tadi mendengarkan orang-orang kantor yang berbisik-bisik yang mengatakan bahwa dia sangat beruntung bisa menikah dengan cucu pimpinan. Devan sampai tidak bisa berkata-kata lagi yang benar-benar sudah tidak punya wajah. Mungkin Devan sangat menyesal telah melanjutkan pernikahan itu yang mungkin membuat harga dirinya mencuit sedikit yang tidak bisa banyak berkata-kata seperti dulu lagi. Ceklek. Pintu ruangan itu terbuka yang membuat kedua pria itu melihat ke arah pintu dan ternyata itu Trisha yang datang membawa paper bag berwarna coklat. Bimo langsung menundukkan kepalanya, dia harus hormat kepada CEO perusahaan.
Apa aku mengganggu kalian berdua? Tanya Trisha. Oh, tidak Bu Trisha, saya hanya berbicara sedikit saja dan saya juga sudah mau keluar, ucap Bimo. Kalau begitu keluarlah dan gunakan waktu istirahat untuk makan dan bukan untuk melakukan hal lain, ucap Trisha dengan nada yang sangat ketus. Bimo tersenyum getir dan kembali menundukkan kepala yang buru-buru pergi. Dia sangat takut sekali melihat Trisha yang memperlihatkan ekspresi dingin dan sangat tegas. Trisha memperlihatkan bahwa dia pemimpin yang bukan menye-menye. Memang harus bersikap seperti itu. Agar karyawannya disiplin dan tidak peduli mau itu siapa, yang terpenting Trisha harus memberikan contoh yang baik. Aku membawakan makan siang, ayo kita makan, ajak Trisha yang berjalan menuju sofa. Devan menganggukkan kepala yang menghampiri sang istri dengan duduk di samping Trisha. Trisha mengeluarkan makanan tersebut dari paper bag dan pasti makanan itu bukan makanan yang biasa dimakan Devan dan melainkan makanan western yang memang lidah Trisha lebih menyatu ke makanan itu. Bersambung 24. Devan mengingat saat dia membawa Trisha ke warung kaki lima dan juga memberikan sup kepiting. Saat itu Devan sudah merasa paling hebat membawa Trisha ke sana dan ternyata ekspresi Trisha waktu itu karena sangat tidak level makan di tempat seperti itu dan bukan karena dia terharu dan seolah tidak pernah makan enak. Mengingat hal itu membuat Devan malu sendiri yang merasa sangat bodoh dengan semua yang telah dia lakukan kepada Trisha sebelumnya dan sampai sekarang Devan mungkin tidak akan pernah melupakan hal itu. Kamu suka makanan ini? Tanya Trisha dengan kedua alisnya terangkat yang memperhatikan ekspresi suaminya seperti tidak menyukainya. Suka, aku juga sering makan makanan seperti ini, jawab Devan yang tidak mau terlihat sangat miskin di hadapan Trisha. Jadi tetap ingin menunjukkan harga diri yang seolah sudah biasa saja dengan makanan seperti itu. Syukurlah, berarti aku tidak salah beli. Aku tidak sempat menanyakan kepada kamu ingin makan apa. Jadi aku beli saja secara random dan syukurlah kalau kamu memang menyukai makanan ini, jawab Trisha dengan merasa lega. Aku juga pernah tinggal di luar negeri. Jadi makanan seperti ini sering aku makan, jawab Devan yang ternyata masih saja bisa memamerkan diri. Kamu bukankah kuliah di Singapura dan ini makanan khas Jepang? Di Singapura sangat jarang ada, sahut Trisha. Ada kok, buktinya aku sering makan, sahut Devan yang tidak mau kalah sama sekali dan tidak ingin malu lagi di depan Trisha. Begitu, ya sudah makanlah, titah Trisha yang sudah mulai makan. Itu makanan khas Jepang dengan ikan salmon mentah yang dicampur dengan sayuran mentah. Melihatnya saja Devan sudah tidak selera makan. Bahkan dia ingin muntah yang sudah terlihat ludahnya yang naik turun dan sementara Trisha tidak menikmati makanan itu menggunakan sumpit. Padahal Devan sudah sangat percaya diri sekali mengatakan bahwa makanan itu sering dia makan dan ternyata lagi-lagi dia terjebak sendiri dengan pernyataan yang dia buat. Astaga, jika dia sakit perut ada makan mentah seperti ini dan mungkin bisa mengeluarkan banyak uang untuk berobat. Bagaimana denganku? Bagaimana jika perutku sakit dan berapa uang yang harus aku keluarkan untuk hal sepele seperti ini? Batin Devan yang tidak berminat sama sekali untuk memakan makanan itu. Kamu juga Devan? Apa salahnya mengatakan bahwa kamu tidak suka makanan seperti itu dan bukan malah sok-sokan? Kamu masih saja ingin menunjukkan kepada dia bahwa kamu orang kaya. Devan, hal seperti itu sangat tidak mempan bagi Trisha. Jadi stop menyiksa diri sendiri, Devan bergerutu sendiri di dalam hatinya. Kamu belum lapar? Tanya Trisha. Oh, iya aku akan makan, jawab Devan dengan buru-buru yang mengambil salmon tersebut dengan mencocoli memakai saus yang terlihat kental itu. Hei panas, Trisha yang langsung mencegah Devan yang hampir saja makanan itu jadi mengenai lidahnya. Sausnya masih panas dan lidah kamu bisa melepuh, ucap Trisha yang langsung mengambil dari tangan Devan. Biasanya kalau mau makan makanan seperti ini yang akan dimakan terlebih dahulu dan baru menggunakan saus dan ternyata aku tidak tahu kalau kamu lebih suka langsung menggunakan saus. Ini masih panas sekali, ucap Trisha. Aku memang tidak pernah memakannya dan tidak tahu apa yang harus dimulai terlebih dahulu. Kenapa aku jadi seperti orang bodoh di hadapan Trisha? Batin Devan yang hampir saja terlihat kampungan di depan Trisha. Dia semakin tidak percaya diri dan yang adanya dia akan semakin mempermalukan diri sendiri di depan istrinya. Kamu mau pakai saus terlebih dahulu? Tanya Trisha. Iya, jawab Devan. Sebentar, Trisha yang mencocoli salmon dengan saus dan meniupnya terlebih dahulu dan langsung menyodorkan ke mulut Devan.
Devan terlihat bengong yang mungkin tidak percaya jika Trisha spontan menyuapi dirinya. "Ayo buka mulutmu," ucap Trisha dengan alis terangkat. "Iya." Devan yang begitu gugup langsung buka mulutnya menerima suapan yang pertama kali dari sang istri. Devan yang mendadak diam dan mematung yang melihat bagaimana istrinya tampak tulus dan bahkan mengeluarkan senyum yang begitu lebar saat menyuapi dirinya. Devan bahkan sampai melupakan rasa makanan yang sangat tidak cocok di tenggorokannya dan ingin dia muntahkan. Tetapi karena dia sudah fokus pada Trisha yang membuat makanan itu sudah tertelan. Jadi mau tidak mau makanan itu akan bersatu dengan usus-ususnya. Devan harus siap menerima risiko. Jika pada akhirnya perutnya sakit, apa aku akan menyuapi lagi sampai selesai? Tanya Trisha yang mungkin dia juga ingin makan. "Oh, maaf." Devan yang langsung mengambil makanan itu dari tangan Trisha. "Kamu makanlah kembali," ucap Devan. Trisha menganggukkan kepala dan melanjutkan makannya dan Devan juga melanjutkan makan itu lagi. Perasaan tadi rasanya tidak seperti ini dan kenapa ini sangat amis. Cacingku akan terkejut menerima makanan anak, batin Devan yang tampak pasrah. Hanya karena malu, dia memilih untuk tidak mengatakan kepada Trisha bahwa dia tidak pernah memakan makanan aneh seperti itu. Karena memang Devan berasal dari desa ada yang wajar-wajar sajalah yang dia makan. Walau memiliki banyak uang, Trisha yang makan sesekali menoleh ke arah sang suami dan mengeluarkan senyum dan Devan juga tersenyum tetapi tampak terpaksa. Trisha yang mengambil tisu dan melap bagian ujung bibir Devan yang kotor terkena saus. Tindakan simpel yang dilakukan istrinya itu membuat Devan menelan salivanya. Dia terus menatap Trisha. "Mungkin memang takdir sudah ingin menyatukan kami. Aku sempat khawatir dengan pernikahan ini jika akan dilanjutkan. Aku banyak mendengar dari orang-orang jika wanita derajatnya lebih tinggi dari pria maka pernikahan itu tidak akan bertahan dan pria akan diinjak-injak wanita. Tetapi aku melihat bahwa Trisha bukan orang seperti itu. Dia sangat baik dan tulus dan bahkan begitu menghargaiku," batin Devan. Dia sepertinya sudah mulai jatuh cinta kepada istrinya itu dan memang awalnya dia kan hanya suka saja dan lagi-lagi dia menikahi Trisha karena kasihan pada Trisha. Tetapi sekarang ketika melihat semua perlakuan Trisha yang manis membuat Devan tidak bisa menyembunyikan perasaannya jika dia sudah jatuh hati. "Kamu seperti anak kecil, makan sangat berantakan," ucap Trisha geleng-geleng kepala dengan tersenyum. Trisha yang menoleh ke arah sebelahnya untuk membuang tisu tersebut ke tong sampah yang di dekat sofa dan saat mengembalikan posisi wajahnya tiba-tiba wajah Devan sudah berada di depannya sangat dekat dengannya. Trisha cukup kaget dengan matanya melotot. Tatapan mata mereka berdua dengan dulu nafas yang saling menerapkan satu sama lain. Trisha lebih kaget lagi yang tiba-tiba saja Devan mencium bibirnya. Trisha meremas derasnya begitu kuat sembari perlahan meminjamkan matanya. Ternyata Trisha tidak menolak ciuman pertama mereka. Perasaan Devan yang sudah tidak bisa dibendung lagi yang membuat dia tidak bisa mengendalikan diri dan langsung ingin menuntaskan perasaannya saat itu juga. Untung saja Trisha tidak menolak dan jika menolak, pasti akan terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Karena semenjak menikah Devan memang berubah menjadi sosok laki-laki yang sensitif dan sangat mudah tersinggung. Trisha juga sepertinya hanya ingin Devan nyaman bersamanya dan tidak memikirkan apa-apa walau status sosial mereka jauh berbeda. Bersambung 25. Setelah sama-sama sibuk mengerjakan pekerjaan masing-masing yang akhirnya pasangan suami istri itu yang berjalan keluar dari perusahaan. "Kita akan naik mobilku saja," ucap Trisha. "Iya, kamu memang tidak mungkin mau menaiki mobilku yang tidak apa-apanya dengan mobil kamu." Astaga, aku benar-benar tidak tahu malu yang waktu itu bisa-bisanya berpikir jika Trisha tidak pernah menaiki mobil mewah yang aku miliki dan memang benar dia tidak menaiki mobil murahan seperti milikku. Kenapa bisa-bisanya aku menjadi orang seperti itu waktu itu? Astaga, aku tidak tahu bagaimana pikiran Trisha waktu itu, batin Devan. Matanya sekarang fokus membandingkan mobilnya yang terparkir dan mobil mewah Trisha. Percaya diri Devan benar-benar sudah menciut. Karena istrinya jauh lebih kaya dibandingkan dia. "Kau benar-benar bego Devan. Seharusnya sejak awal kau dengan pintar meneliti siapa Trisha. Kau seolah menutup mata yang mengabaikan penampilannya yang memang mencerminkan dia adalah anak orang kaya. Tetapi kau malah sok-sokan ada yang sangat naif yang tidak ingin mengakui hal itu." Devan terus saja menyesali perbuatannya. "Kamu kenapa diam?" tanya Trisha yang sangat menunggu sejak tadi jawaban dari suaminya itu. "Oh, tidak apa-apa,"
Kalau kamu tidak ingin pulang bersamaku, ya sudah tidak apa-apa kita pulang berpisah saja. Kamu naik mobil kamu dan aku naik mobilku, sahut Devan yang mengambil keputusan. Kenapa seperti itu? Tanya Trisha dengan kedua alis mengkerut. Devan tidak tahu harus memberikan jawaban apa dan tidak mungkin juga dia mengatakan yang sejujurnya, bahwa dia sekarang sedang minder dan mulai sadar diri, bahwa posisinya sangat jauh di bawah Trisha. Devan, kita itu adalah pasangan suami istri dan masa iya suami istri pulang terpisah? Kamu itu aneh-aneh saja, sahut Trisha dengan geleng-geleng kepala yang tidak setuju dengan keinginan Devan. Ya, karena, Devan garuk-garuk kepala dengan jarinya yang bingung mau menjawab apa lagi. Dia benar-benar semakin bodoh di depan istrinya itu. Atau kamu tidak bisa mengendarai mobilku? Tebak Trisha. Ya, bisalah, mana mungkin aku tidak bisa, jawab Devan dengan cepat. Lalu, tanya Trisha. Apa yang membuat kamu tiba-tiba punya pikiran bahwa kita berdua harus pulang secara terpisah dan sementara kita tinggal satu rumah? Tanya Trisha bingung. Devan membuang nafas perlahan ke depan. Baiklah kita pulang naik mobil kamu, sahut Devan yang akhirnya mengalah. Daripada dia berdebat dengan Trisha dan lebih baik menurut saja, walau Devan merasa harga dirinya sedikit turun. Karena menaiki mobil istrinya. Trisha tersenyum mendengarnya. Aku akan menyuruh sopir untuk membawa mobil kamu pulang, ucap Trisha. Terserah, sahut Devan. Mereka yang akhirnya sama-sama memasuki mobil dan ternyata Devan masih tetap saja romantis yang membukakan pintu mobil untuk istrinya. Makasih, sahut Trisha. Devan menganggukkan kepala. Devan yang menyetir mobil dan Trisha yang duduk di sebelahnya. Mereka yang sudah meninggalkan perusahaan 15 menit yang lalu. Kamu sepertinya kurang nyaman mengendarai mobil ini, tanya Trisha dengan menduga-duga yang sejak tadi memang memperhatikan gerak-gerik suaminya itu. Tidak, sahut Devan yang memang dari ekspresi wajahnya terlihat tidak nyaman mengendarai mobil mewah milik Trisha. Tetapi Devan hanya seolah bersikap biasa saja dan seolah sudah biasa mengendarai mobil seperti itu. Jadi kamu benar-benar tidak masalah? Kamu merasa nyaman? Tanya Trisha. Tidak Trisha, aku nyaman dan kamu hanya berpikiran lain saja. Aku sangat biasa mengendarai mobil seperti ini, jawab Devan menegaskan yang membuat Trisha tersenyum mengangguk. Dia hanya tidak ingin saja memaksakan Devan. Jadi Trisha hanya bertanya saja. Oh iya, Trisha, aku ingin bertanya sesuatu pada kamu, ucap Devan. Tanya apa? Tanya Trisha heran. Aku melihat sepertinya kamu dan ibu kamu tidak terlalu akrab dengan istri dari Tuan Haryanto, ucap Devan. Mengingat kejadian di lapangan golf kemarin, membuat Devan sangat penasaran dan mumpung ada kesempatan. Jadi menurutnya harus mempertanyakan semua itu. Memang kami harus akrab seperti apa menurut kamu? Trisha menimpali kembali pertanyaan itu. Bukankah kalian itu keluarga? Jadi bukankah harus akrab dan sering mengobrol dan aku lihat kalian malah terlihat saling cuek satu sama lain, seperti punya dunia masing-masing, ucap Devan. Dia istri kedua dari kakekku. Aku juga selama ini tinggal di luar negeri dan bahkan aku tidak datang di hari pernikahan mereka dan aku juga tidak tahu kapan mereka menikah. Jadi aku tidak memiliki kesan apapun pada dia dan aku rasa tidak ada alasan untuk kami berdua harus dekat, jelas Trisha. Lalu bagaimana dengan ibumu? Apa juga sama saja? Tanya Devan. Devan, mana ada seorang putri yang bisa bahagia atau menerima lempang saja saat ayahnya menikah dengan wanita lain dan sementara ibunya masih hidup? Jadi bukankah wajar jika ibuku dan juga Tante Lucy kurang menyukai istri kedua dari kakekku, sahut Trisha. Iya, kamu benar, sahut Devan. Mungkin kamu kaget dengan situasi keluargaku yang pasti berbeda 180 derajat dengan keluarga kamu. Keluargaku terkesan cuek yang terserah ini dan itu mau melakukan apapun. Berbeda dengan keluarga kamu yang apa-apa selalu ramai-ramai dan selalu mengobrol. Tapi aku yakin pelan-pelan kamu akan terbiasa dengan suasana di keluargaku, ucap Trisha. Iya, aku pasti akan terbiasa, sahut Devan. Tapi, bagaimana dengan nenek pertama kamu? Aku sudah lama tidak mendengar kabarnya dan semenjak diisukan 1 tahun yang lalu. Aku sudah tidak pernah mendengar lagi tentang dia, ucap Devan. Kamu juga mengenal nenekku? Tanya Trisha. Bukankah aku pernah mengatakan lebih 10 tahun aku mengabdi di perusahaan? Jadi sangat wajar aku mengenal nenek kamu yang juga pernah berpartisipasi di perusahaan, jawab Devan. Nenek masih koma, aku juga tidak terlalu jelas bagaimana kondisi dia yang sebenarnya, jawab Trisha.
Semoga ada keajaiban yang membuat beliau bisa cepat sadar, sahut Devan. Trisha hanya menjawab dengan anggukan kepala saja. Oh, iya, kamu mengatakan mengenal seluruh keluargaku, karena kamu sudah lama mengabdi di perusahaan. Lalu apa kamu mengenalku? Tanya Trisha. Jika aku mengenalmu sejak awal, mana mungkin aku berani mendekatimu, jawab Devan. Trisha tersenyum mendengarnya. Apa yang lucu? Tanya Devan dengan dahi mengkerut. Tapi aku bersyukur, jika kamu tidak mengenalku. Karena jika kamu mengenalku mungkin kita tidak akan menikah dan aku tidak akan pernah mendengarkan semua kerandoman kamu yang bercerita begitu panjang, ucap Trisha. Kamu mengejekku, sahut Devan. Untuk apa mengejekmu? Sahut Trisha dengan geleng-geleng kepala. Kamu jangan pernah salah paham kepadaku, jika aku menertawakan kamu saat hari-hari kita tanpa kamu mengetahui siapa aku. Aku justru senang pernah bertemu dengan orang seperti kamu. Kamu itu lucu dan berbeda dari orang lain, sahut Trisha. Devan hanya menanggapi apa yang dikatakan Trisha dengan senyum tipis. Trisha yang tiba-tiba memeluk lengan Devan dan menjatuhkan kepalanya di bahu Devan. Trisha yang benar-benar bermanja pada suaminya itu. Apa rambutku bau? Tanya Trisha. Kenapa bertanya seperti itu? Tanya Devan. Kamu sama sekali tidak ada berniat untuk mencium rambutku, ucap Trisha yang ternyata memberi kode suami dan Devan tersenyum miring yang langsung mencium pucuk kepala Trisha. Devan ternyata apa-apa harus diberi kode dulu dan mungkin saja dia belum terlalu percaya diri yang masih kaget dengan pernikahan dia dan Trisha yang padahal sejak awal dia sama sekali tidak mempermasalahkan status sosial mereka. Bersambung.